Magma merah menyala berceceran di dunia virtual. Di sebelah kiri, ada flamingo merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan gagak berkaki 3 yang mengejar kami dari dunia nyata. Di sebelah kanan, ada pusaran air merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hantu di pusaran air, meraung-raung memilukan. Mereka tampaknya bisa melihat, melambaikan tangan dengan liar, dengan wajah terdistorsi, seolah-olah mereka ingin menyeret kami ke neraka bersama. Dunia roh yang hampa. Sambil berlari, aku menjelaskan kepada Bu Suanyin, Kak, ini teknik rune yang kuambil dari pertempuran terakhir dengan suku reruntuhan klan awan. Aku mempelajarinya sendiri. Alam roh void ini sangat ajaib, terletak di tengah dunia. Sisi kiri adalah dunia nyata, dan sisi kiri adalah dunia roh. Alam ini penuh dengan makhluk mati. Tapi jangan khawatir, alam roh void sangat aman. Hanya ada kita berdua di sini, dan mustahil bagi orang lain untuk sampai ke sini. Ya, Bu Suanyin cemberut lihat sisi kiri, sepertinya tidak seperti itu. Aku menoleh ke kiri, dan jantungku tiba-tiba berdebar kencang karena takut. Kulihat meskipun flamingo darah tak bisa melihat kami, mereka dengan panik mengepakkan sayap ke dinding datar alam roh kekosongan. Banyak dari mereka bahkan mematuk dinding datar keemasan itu dengan paruh mereka. Paruh runcing mereka mematuk tonjolan-tonjolan kecil di dinding datar itu, yang kemudian berubah menjadi gelombang. Bergantung pada, hatiku merinding. Sepertinya alam roh kekosongan tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Mereka yang memiliki kekuatan luar biasa juga bisa menyerang makhluk-makhluk yang bersembunyi di alam roh kekosongan. Serangan flamingo darah memang tidak berbeda dengan gelitik, tapi gagak berkaki 3 datang. Dengan teriakan burung yang nyaring, 3 cakar tajam burung gagak berkaki 3 itu menyerang bersamaan. Dengeng-bangeng, suara ledakan terus berlanjut, dan ketiga cakar tajam itu bahkan telah menembus dinding pesawat. Ujung cakar tajam itu menghantam, dan mereka benar-benar dapat menyerang dunia spiritual virtual di seberang angkasa. Gagak berkaki 3 ini agak terlalu kuat. Aku mengerahkan seluruh tenagaku dan berlari ke atas, mengangkat tangan kiriku. Cahaya rune berputar, dan dengan teriakan pelan, aku memanggil baju zirah kura-kura naga dan menghantamkannya dengan keras ke cakar gagak berkaki 3. Dengan suara dentuman keras, gagak berkaki 3 itu benar-benar terpental. Sehat, seperti yang kuduga, akulah penguasa alam roh kekosongan. Sekalipun gagak berkaki 3 memiliki darah kuno, kekuatannya akan ditolak mentah-mentah begitu memasuki alam roh kekosongan. Aku khawatir ia bahkan tidak bisa mengerahkan 1% pun kekuatannya, dan tentu saja akan ditekan oleh cangkang kura-kura nagaku. Bu Suanyin menatapku dengan mata indahnya, lalu menatap burung-burung pemangsa yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap mereka di luar, dan tak kuasa menahan senyum. Dunia roh virtual ini cukup menarik. Pantas saja kau bilang kau yakin bisa menyelamatkanku. Berkat kau, kalau tidak kali ini aku takut aku harus mengorbankan nyawaku demi negaraku. Aku tak ingin mati seperti ini. Aku melingkarkan tangan kananku di pinggang rampingnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja kau tidak boleh mati. Kita harus hidup bersama, tak tertandingi di dunia, menguasai negeri yang luas. Oh, kamu cukup ambisius. Matanya yang indah berbinar-binar sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apa kau, Su Yan, Tante Yao, dan yang lainnya berencana menciptakan kekuatan? Kalau begitu, kau bisa menguasai negeri yang luas ini, tapi hanya jika kau cukup kuat. Kakak, bagaimana denganmu mau ikut? Kalau aku, lupakan saja. Aku punya misiku sendiri. Tapi jangan khawatir, kalau kamu butuh bantuan, aku akan melakukan yang terbaik. Oh, oke, di dunia nyata, di luar dunia virtual, saat kami berlari ke atas, kami sudah bisa melihat seberkas cahaya langit. Flamingo darah tak bisa melihat kami, dan napas mereka hampir tak terdeteksi. Sekelompok flamingo, setelah kehilangan target, bubar. Sedangkan gagak berkaki 3, akhirnya menyerah. Sambil melolong marah, ia memimpin kawanan flamingo darah bergegas ke dunia luar. Sikat, mataku berbinar, dan ternyata memang dunia belantara agung. Aku dan sepupuku tiba di sebuah hutan purba, dikelilingi pepohonan hijau subur, pepohonan purba di mana-mana, dan sulur-sulur tua yang terjalin, memancarkan suasana yang sangat purba. Beberapa pohon purba bahkan telah mati dan mengering, hanya menyisakan 1 atau 2 cabang yang masih bertunas lembut, tetapi mereka masih belum jauh dari kematian. Dunia virtual sangat aman. Saya mengajak sepupu saya berjalan-jalan di dunia paralel yang sangat berbeda dengan dunia nyata. 100.000 gunung perkasa, dunia yang sangat sepi. Bu Suanyin menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mendesah hutan belantara yang luas ini selalu menjadi dunia yang tak bisa ditaklukkan oleh kami, para kultivator spiritual Han. Kini, tampaknya dunia ini menjadi semakin brutal. Ya, aku juga merasakan aura mengerikan yang memancar dari kedalaman Great Desolate World. Aura ini tak kalah kuatnya dengan aura milik gagak berkaki 3. Mereka pastilah binatang buas yang mendominasi wilayah mereka sendiri, tak tersentuh oleh kekuatan kita saat ini. Saat kami bergegas,
tiba-tiba aku merasakan kehadiran manusia yang kuat di pintu keluar ngarai. Hati-hati, Bu Suanyin juga merasakannya dan berkata, sepertinya seseorang sedang menunggu kita di luar lembah. Atau mungkin bukan kita, melainkan seorang penguasa klan awan. Apakah alam roh kekosonganmu benar-benar kebal terhadap indera? Mungkin, keluarlah dan pulanglah tanpa menunda lagi. Saat melesat melintasi alam roh kekosongan, di kejauhan di luar lembah di depan, bendera-bendera berkibar, memperlihatkan pasukan manusia yang berjaga di sana. Setiap prajurit memiliki kultivasi rune, dan tubuh mereka diselimuti rune samar. Beberapa prajurit yang lebih kuat menunggangi binatang perang, yang beragam jenisnya, masing-masing memancarkan aura ganas. Di sekeliling pasukan itu terdapat sekelompok orang berjubah emas kerajaan, semuanya sangat kuat. Aura salah satu pria kuat parubaya itu bahkan lebih mengerikan, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemerahan, membuat sosoknya tidak jelas. Yun Huang, aku mengerutkan kening. Saat itu, sepupuku dan aku sudah menggunakan teknik napas naga untuk memblokir napas kami. Lagi pula, kami berada di alam roh kekosongan, jadi Kaisar Awan seharusnya tidak bisa merasakan napas kami, kan? Di kedua sisi Kaisar Yun, dua prajurit dengan aura mengerikan menekan tangan mereka pada gagang pedang, mata mereka berkobar bagai kilat. Mereka pastilah dua guru besar, Raja Zentian dan Raja Mu. Yun Huang tiba-tiba mengangguk sedikit dan berkata, aku merasakan dua aura yang berbeda, itu adalah energi spiritual. Yang mulia, salah satu raja berkata dengan hormat, tidak mungkin. Tempat ini 50.000 mil jauhnya di tengah hutan belantara. Bagaimana mungkin tikus-tikus dari kultivasi spiritual Longhan itu berani datang ke sini? Jika mereka datang, aku akan menghabisi 1.000, bahkan 10.000 dari mereka. Mendengus. Yun Huang mendengus dingin dan berkata, aku merasakan penghalang di sekitar ruang ini telah hancur. Gagak berkaki tiga telah kembali dengan sekawanan flamingo merah darah. Binatang-binatang ini, yang lebih suka menimbulkan masalah daripada mencapai tujuan, sungguh tidak kompeten. Bagaimana mungkin Gagak berkaki tiga tidak membantai negeri kekaisaran roh naga? Seorang pangeran meraung, sungguh sia-sia. Aku akan pergi dan menghabisi orang menyebalkan ini sekarang juga. Di dunia spiritual virtual, sepupu saya dan saya tercengang, menghabisi Gagak berkaki tiga. Kalau saya tidak sedang membual, kekuatan kedua istana kerajaan ini terlalu mengerikan. Mereka bahkan bisa menghabisi binatang buas seperti Gagak berkaki tiga. Dan Yun Huang yang agung dan perkasa bahkan lebih mengerikan lagi. Tak heran jika ada rumor yang mengatakan bahwa kekuatan Yun Huang, Zentian Wang, dan Mu Wang setara dengan kerajaan manusia. Sepertinya legenda itu memang benar. Sudahlah. Kaisar Awan mengangguk dan berkata dengan lembut, Gagak berkaki tiga adalah makhluk kuat dengan 50% garis keturunan kuno. Mungkin setelah beberapa tahun kultivasi, garis keturunannya akan menjadi lebih murni. Lebih baik kita pertahankan. Ketika garis keturunannya melebihi 70% kemurnian, kita bisa menghabisinya. Daging dan darahnya juga akan berguna sebagai harta terobosan bagi beberapa jenius muda klan awanku. Ya, Yang Mulia Bijaksana. Kali ini rencana kita untuk menggunakan jembatan luar angkasa untuk menghancurkan kekaisaran roh naga telah gagal. Selanjutnya mengapa tidak menyerahkan tugas penting ini kepadaku? Istana Zentian aku berjanji untuk menghancurkan kekaisaran roh naga dalam 3 bulan dan melenyapkan semua kultivasi spiritual dari dunia. Kaisar Awan tersenyum tipis, Raja Zentian, aku tahu kau ingin membalaskan dendam putramu, tapi jangan lupa, musuh terbesar bangsa Yun kita bukanlah kekaisaran roh naga yang lemah, melainkan makhluk-makhluk kuno yang bersembunyi jauh di pegunungan, dan klan kegelapan yang gelisah. Raja-raja klan kegelapan tidak baik hati dan selalu menunggu kesempatan untuk menghancurkan kita. Lagi pula, meskipun klan Yun dan Han memiliki perseteruan darah yang mendalam, mereka lahir dari garis keturunan yang sama ribuan tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang harus kita bedakan antara benar dan salah. Pandangan Yang Mulia sungguh mendalam. Aku bersujud di hadapanmu. Ayo kembali ke ibu kota. Kita perlu membuat rencana jangka panjang tentang bagaimana kita akan melanjutkannya. Ya, Bu Suanyin dan aku bersembunyi di dunia mezanin di balik semak-semak. Kami mendengarkan cukup lama dan diam-diam merasa takut. Saudari, saya berkata, dapatkah Anda mengetahui seberapa besar kekuatan Yun Huang? Tidak, Bu Suanyin menggelengkan kepalanya, kekhawatiran terpancar di mata indahnya. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku tidak berhasil menembus batas, aku bukan tandingan Kaisar Awan. Bahkan kekuatan Raja Surgawi dan Raja Mu pun bisa menindasku. Klan Awan begitu kuat sehingga mereka berhak meremehkan dunia spiritual kita. Sepertinya aku harus mencari 1 atau 2 artefak untuk melindungiku. Kakak, kamu mau bikin terobosan? Tanyaku. Belum waktunya. Sepertinya sepupu saya memenuhi syarat untuk menerobos. Ini berita yang mengejutkan. Ayo pergi. Tempat ini berjarak 80.000 km dari kota Lingshui. Bahkan dengan layar terbang Ruyun pun,
perjalanannya akan memakan waktu 5 hari. Kita harus bergegas pulang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pegunungan Lingyun. Kalau begitu, jangan buru-buru pulang. Bagaimana kalau kita berjalan perlahan di sepanjang jalan dan mencari tahu tentang kekuatan klan Yun serta mempelajari dunia belantara agung bagaimana? Baiklah, tapi ayo kita pergi dari sini dulu. Ting Mahadewa di alam roh Void dan jauhi Yun Huang sejauh 5.000 mil sebelum meninggalkan alam roh Void. Mata Bu Suanyin membara. Ia sangat takut dengan kekuatan Yun Huang. Memang benar, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka, ia pun berkelana dengan cepat di dunia virtual selama beberapa hari berikutnya. 3 hari kemudian, ia berada lebih dari 8.000 km dari tempat asalnya, lalu ia keluar dari dunia virtual dan memasuki dunia liar. Tiba-tiba, udara segar di luar terasa begitu menyegarkan. Hutan lebat terbentang di depan, dengan pegunungan bergelombang dan pepohonan tua di kejauhan. Terdengar samar-samar raungan binatang buas di pegunungan, yang membuat sekawanan burung ketakutan. Jaraknya 5.000 mil dari para master seperti Yun Huang, jadi mustahil bagi mereka untuk merasakannya. Melihat klan Yun, selain satu kaisar dan 2 raja, sepupuku tidak menganggap serius orang lain. Perjalanan kami telah resmi dimulai. Di pagi hari, pegunungan kuno yang bergulung-gulung bagaikan orang tua yang tertidur lelap, perlahan terbangun. Burung-burung berkicau di hutan, dan kabut tebal menyelimuti. Pepohonan tua di seluruh permukaan bumi diselimuti sulur-sulur tua yang tak dikenal. Kekuatan spiritualnya begitu kaya, dan kilau warna-warni yang terlihat oleh mata terbuka menyatu dengan kabut, memantulkan cahaya suci. Dunia liar ini jarang dijamah manusia dan mempertahankan sifat paling primitif dari langit dan bumi. Sungguh tempat yang luar biasa untuk latihan spiritual. Setelah langkah cepat, aku mendarat di dahan pohon tua. Di balik kabut tebal, Sui Han Jianxin merasakannya dari jauh dan berkata, di sini aman. Tidak ada ancaman. Di tengah kabut yang berputar-putar, Bu Suanyin melangkah ke udara dan mendarat dengan lembut di sampingku, jubahnya berkibar lembut. Sosoknya yang ramping montok dan anggun, bak dewi dengan kecantikan yang begitu halus. Matanya yang indah bersinar terang. Setelah melihat sekeliling, ia tersenyum dan berkata, memang aman. Binatang buas terdekat berjarak 5 mil. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku berkata, saudari, kami di sini untuk menyerap cahaya matahari dan bulan pagi untuk berkultivasi. Tapi di kota Lingsui, Suyan, saudari Lu, dan yang lainnya tidak tahu keberadaan kami. Bagi mereka, kami saat ini sedang dalam ketidakpastian, entah kami masih hidup atau sudah mati. Kami harus memberi tahu mereka agar mereka tidak khawatir. Saya punya rencana. Bu Suanyin mengeluarkan sebuah harta karun dari cincin tulang angkasa. Harta karun itu adalah seekor bangau emas dengan cahaya redup. Setelah sepupunya memasukkan tanda spiritual, bangau itu langsung mengepakkan sayapnya dan terbang. Dengan suara wus, ia melesat ke langit dan menghilang ke dalam kabut. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Ini, bangau 1000 mesin adalah alat komunikasi yang berharga. Aku telah memasukkan tanda kehidupan Sulu ke dalamnya, jadi alat itu pasti akan dapat menemukan Sulu. Begitu Sulu melihat bangau 1000 mesin, dia akan mengerti segalanya. Jangan khawatir, dia akan memberitahu Suyan, Suyincen, dan Tetua Agung untuk tidak khawatir. Kau dan aku akan fokus pada kultivasi kita di sini. Ya, oke, sebenarnya, hanya aku yang berlatih akhir-akhir ini. Aku memahami kekuatan spiritual cahaya bulan di malam hari dan makna sejati rune di siang hari. Sepupuku Bu Suanyin menganggap seluruh perjalanan ini seperti tur, menikmati pemandangan, mendengarkan gemericik air, dan datang dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, aku bisa merasakan kekuatannya semakin kuat. Meskipun peningkatannya tidak besar, kekuatannya semakin luar biasa dan menakjubkan. 5 mil lebih jauh di depan, cahaya pagi menembus kabut, perlahan-lahan mengusir kabut yang menyelimuti bumi dan mengembalikan hutan purba ke keadaan jernih dan tenang. Hati pedang Suihanku sudah merasakan krisis. Di depan kami terbentang rawa yang disapu sungai, dan semua ketel roboh ke tanah. Sepertinya hujan deras baru saja turun di sini, kalau tidak, pemandangan seperti ini takkan terjadi. Krisis tersembunyi di bawah lumpur. Seberkas cahaya terang muncul di lumpur hampir 1 mil jauhnya, dan bahaya mengintai di semua sisi. Itu ada. Bu Suanyin melompat dan duduk di dahan pohon harum yang dipenuhi bunga. Kakinya yang panjang dan seputih salju terayun lembut sambil berkata sambil tersenyum santai, "Yah, monster ini tidak sekuat itu. Tidakkah kau ingin lebih memahami arti sebenarnya dari rune? Aku akan menyerahkan monster ini padamu. Aku akan melindungimu. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, aku akan mengambil alih." Bagus. Aku melirik ke suatu tempat tak jauh dari sana, di mana kulihat sebuah batu besar setinggi manusia tergeletak di samping lumpur. Perlahan kubuka tangan kiriku dan kusemburkan kekuatan tangan penangkap nagaku. Dalam sekejap, kutarik batu besar itu keluar dari lumpur dan kuhantamkan ke suatu titik di lumpur dengan kecepatan tinggi.
Mengaum. Binatang buas di lumpur itu tak tahan lagi, dan sambil mengaum, ia mendorong lumpur dan bergegas keluar. Cahaya di tubuhnya semakin terang, mengguncang lumpur, menampakkan wujud aslinya. Ia adalah seekor buaya raksasa dengan sisik berkilau keperakan. Sisik-sisik di tubuhnya telah tumbuh sangat tebal, dan penuh jejak waktu. Tidak diketahui berapa lama buaya ini hidup, tetapi ia pasti buaya tua. Ekor raksasa itu terayun kencang, dan dengan dentuman keras, batu itu hancur berkeping-keping. Buaya raksasa itu meraung, dan memancarkan cahaya rune yang menyilaukan ke arahku. Rune-rune yang mengisi tubuhnya terbungkus kekuatan yang luar biasa, dan dua pasang 4 taring perak samar-samar terlihat mengembun, menggigit dengan serangan rune-rune itu. Sungguh napas yang kuat. Ini pasti teknik rune yang dibawa buaya tua itu. Meskipun hanya teknik rune tingkat menengah, teknik ini sangat kuat. Lagi pula, ini adalah rune aslinya. Kekuatannya benar-benar berbeda dari rune yang dipraktikkan oleh klan awan, yang telah berulang kali dihilangkan dan sekarang tidak lengkap. Aku tak berani gegabah. Aku menginjak lumpur lunak dan mengayunkan pedang bulan. Beberapa energi pedang yang terbungkus kekuatan hati pedang beterbangan di langit dan bertabrakan dengan sihir rune buaya raksasa. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang hutan. Hampir separuh cahaya rune hancur, dan separuh niat pedang yang kupadatkan juga hancur. Ini adalah permainan antara kultivasi spiritual dan kultivasi rune, dan hasilnya jelas seri. Bakat melahap diaktifkan, dan dalam sekejap aku merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam rune yang dipegang buaya raksasa itu. Misteri rune-rune ini langsung menyerbu ke dalam kepalaku, yang cukup sulit dicerna. Aku tak lagi terburu-buru memahami rune-rune itu, melainkan mengangkat pedangku, dan sekali lagi melesatkan teknik pedang salju dan niat pedang yang cemerlang dan tajam, bertarung melawan buaya raksasa itu. Rune menari-nari liar, energi pedang membumbung tinggi ke langit, dan seluruh hutan lumpur terdampak. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi tumbang dalam sekejap, dan lumpur berceceran di mana-mana. Pertarungan semakin sengit hingga aku tak peduli. Aku membuka tangan kiriku pelan, dan kura-kura naga berpola tulang itu langsung terbangun. Cangkang di sekujur tubuhnya mulai berubah. Ini adalah kura-kura tua yang memancarkan aura seorang raja. Saat matanya terbuka, rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari telapak tanganku, dan berubah menjadi cangkang kura-kura naga tua yang berat, yang menghantam rune buaya raksasa itu dengan keras. Mengaum. Buaya raksasa itu, entah takut atau gembira, meraung ketika ditekan. Sisik-sisik di kepalanya hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan keganasan terpancar di matanya. Ia tiba-tiba mengibaskan ekornya yang besar, membawa cahaya rune yang pekat dan menari-nari di angkasa. Sikat. Ekor besi itu mencambuk, dan aku dengan cekatan menangkisnya dengan teknik rune cangkang kura-kura naga, yang membenturkan ekor buaya raksasa itu hingga terpisah. Lalu aku melompat, dan bilah bulan, yang terbungkus kekuatan 6 Gletser, menekannya. Dengan bang yang keras, seluruh kepala buaya raksasa itu berubah bentuk, dan tengkoraknya hancur berkeping-keping. Ia mati mengenaskan di tempat, dan tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Untaian darah dengan kilau keperakan samar mengalir keluar, membawa substansi spiritual yang samar. Suara busuanyin bergema dari batang pohon Xiaoxuan, binatang buas ini berbeda dari binatang misterius di dunia spiritual kita. Tubuh mereka telah dipelihara oleh cahaya matahari dan bulan, pegunungan, sungai, dan danau di alam liar agung, dan mereka sudah kaya akan kekuatan spiritual. Kau telah mengolah rune ilahi Dragon Vault, kan manfaatkanlah daging dan darah binatang buas ini dengan baik. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Ya, aku mengerti. Melangkah maju, bila bulan merobek tubuh buaya raksasa itu, dan darah mengalir deras ke tanah. Aku segera membuka tanganku, dan tiba-tiba darah spiritual buaya raksasa itu mengalir deras, melilit kepalan tanganku dan terus-menerus ditempa dan diserap, dan pola ilahi Dragon Vault di tubuhku juga berkedip. Pada saat ini, pola ilahi itu menjadi lebih jelas, dan aku bahkan bisa melihat bahwa pola itu terdiri dari beberapa rune kecil yang padat, memancarkan napas yang kuat dan kuno. Penguasa Dragon Vault sendiri adalah seorang ahli sihir rune, yang berspesialisasi dalam tubuh fisik, dan tingkat pola ilahi ini jelas di luar jangkauannya. Aku memejamkan mata dan membiarkan bakat melahapku memahami dan merasakan kekuatan yang terkandung dalam darah spiritual buaya raksasa dan akumulasi bertahun-tahun. Untuk sesaat, rune-rune patah yang tak terhitung jumlahnya terus beterbangan di depan mataku, bahkan samar-samar mengembun menjadi bentuk taring perak, yang penuh kekuatan dan ketangguhan. Namun, aku hanya memahami makna sebenarnya yang terkandung dalam rune-rune itu, dan tidak mempraktikkan teknik rune ini. Lagi pula, dua teknik rune yang bisa kupraktikkan telah mencapai batas atas. Setelah hampir 1 jam, saya hampir sepenuhnya memahami teknik rune kuno yang dikuasai buaya raksasa ini. Meskipun saya belum mempraktikkannya, rune binatang buas ini mirip dengan teknik rune kura-kura naga yang saya kuasai. Ada banyak tempat di mana keduanya dapat saling memverifikasi.
Memahami misteri primitif ini akan memungkinkan saya menemukan kekuatan yang lebih dalam dari teknik rune kura-kura naga, dan bahkan deduksi terbalik pun bukan hal yang mustahil. Pada saat ini, ia kembali merapal teknik rune kura-kura naga, disertai raungan pelan, udara di belakangnya menghilang, dan seekor kura-kura naga tua membuka matanya, dengan aura seorang raja yang mendominasi dunia. Cahaya rune memenuhi langit, membentuk aliran udara yang sangat kuat yang menyapu hutan di sekitarnya. Aura penghancur segalanya terlihat sekilas, dan cangkang kura-kura naga yang dapat dipadatkan menjadi semakin tebal dan megah. Benar saja, memperdalam pemahaman tentang rune sangat bermanfaat, dan masih banyak yang harus dilakukan dalam berlatih rune. Di atas pohon, Bu Suanyin terkekeh pelan, bakat melahap sungguh hebat, Xiao Xuan. Kau harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Melahap dapat mempercepat pemahamanmu akan makna sejati dari kultivasi spiritual dan kultivasi jimat, sehingga sangat mempersingkat proses kultivasi. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, dan ini bisa menutupi kekuranganmu akan vena spiritual tingkat surgawi. Aku mengangguk penuh semangat. Memang, meskipun dunia spiritual sekarang menganggapku jenius, lalu kenapa? Aku hanya punya urat nadi naga. Para jenius seperti Luo Yan, Namong Yu, Su Yan, dan lain-lain, semuanya memiliki urat nadi spiritual surgawi. Fang Qingyuan mengubah urat nadinya menjadi urat nadi binatang, tetapi dikalahkan telak oleh Su Yan dalam pertarungan perebutan warisan. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang dengan urat nadi spiritual yang terlahir kembali tetaplah jenius. Aku membelah kulit buaya itu dan mengamati daging di bawahnya. Aku melihat gumpalan energi spiritual dan bahkan beberapa rune yang patah bersinar. Daging dan darah buaya raksasa ini penuh dengan substansi spiritual dan makna rune yang sebenarnya. Aku tak bisa menyia-nyiakannya. Aku mengayunkan pedangku dan mulai mengumpulkan daging buaya itu, sambil berkata, "Kakak, kau mau sup buaya untuk makan siang?" Oke, Bu Suanyin tidak pilih-pilih makanan. Bahkan, ia tidak pernah makan makanan yang buruk sejak memasuki dunia yang luas ini. Makanannya selama 3 hari terakhir selalu berupa burung dan binatang langka. Ia tidak pernah diperlakukan seperti itu di kota Lingshui. Siang harinya, gumpalan asap hijau mengepul dari pegunungan, tenang dan damai. Teguk-teguk, daging buaya di dalam panci sup sudah matang, memancarkan cahaya keemasan samar, yang merupakan cahaya kekuatan spiritual. Saya menemukan 2 potong kayu mati untuk dijadikan bangku, dan mulai menyantap daging itu bersama sepupu saya di dunia primitif ini. Enak. Daging buaya raksasa itu halus dan hampir hancur berkeping-keping setelah masuk ke mulut, lalu meluncur ke perut dengan sendirinya. Setelah melahap 3 mangkuk besar berturut-turut, perut saya mulai terbakar, dan kekuatan agung binatang buas itu mulai dilepaskan. Memakan daging adalah cara paling langsung untuk merebut kekuatan binatang buas itu. Setelah seekor binatang buas mati, hampir setengah dari kultivasinya akan tetap berada di dalam bangkainya, dan pemakan akan menyerap hampir setengah dari kekuatan ini, memurnikannya, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Daging binatang buas ini dianggap sebagai ramuan ajaib oleh suku Yun. Jika setiap anggota suku Yun bisa memakan daging ini sejak kecil, mereka mungkin bisa terbang tinggi. Saya menghabiskan sebagian besar daging dalam panci sup dan langsung duduk bersila untuk berlatih. Hampir setiap pori-pori di tubuhku terbuka, dan darah serta otot-ototku dengan liar menyerap zat-zat spiritual dalam daging. Untuk sesaat, seolah-olah sebuah tungku telah dibuka di dalam tubuhku. Sebuah bola api muncul di setiap sendi otot, membakar seperti tungku kecil, dengan cepat memurnikan zat-zat spiritual dalam daging dan menjadi bagian dari kekuatan dalam tubuhku. Bahkan mata terbuka pun dapat melihat api di bawah kulit kristal itu. Bu Suanyin menatapku dengan tenang dan tersenyum, lumayan. Untungnya, kau telah mengolah tanda ilahi Dragon Vault sejak dini dan memiliki tulang bertanda. Orang lain hanya bisa memurnikan 10% hingga 20% dari daging binatang yang mereka makan, tetapi kau telah memurnikan setidaknya 60%. Pergi ke Istana Bulan Air adalah kesempatan besar. Tubuhmu saat ini sempurna untuk jimat spiritual dan kultivasi. Aku tersenyum dan berkata, "Kak, aku hanya khawatir kalau ilmu bela diri yang aku latih terlalu rumit dan akan memengaruhi perkembanganku di masa depan." Jangan khawatir, Bu Suanyin terkekeh pelan, fakta bahwa kau mampu membentuk hati pedang air embun beku adalah bukti pencapaianmu dalam kultivasi spiritual. Teknik napas naga dan seni pertempuran telah meletakkan fondasi yang kokoh untukmu. Fondasi spiritualmu telah sepenuhnya terbentuk, jadi tidak akan terpengaruh. Dan tubuhmu sangat kuat, dan kau terlahir dengan tato tulang. Akan sia-sia jika kau tidak berlatih sihir rune. Lagi pula latihan sihir runemu akan sangat bermanfaat bagiku. Itu akan memungkinkanku untuk lebih memahami sihir rune dan memahami latar belakang serta kekuatan sejati para master klan awan. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Kami berjalan 5.000 mil ke selatan di alam liar besar dan menghabisi lebih dari selusin binatang buas. Yang terkuat,
Seekor naga tanah segitiga, bahkan melukai saya dengan serius, tetapi akhirnya dibunuh oleh jari si Guang. Sedangkan untuk dagingnya, saya potong semuanya dan masukkan ke dalam cincin tulang ruang angkasa, lalu memakannya perlahan. Namun, satu-satunya hal yang membuat frustrasi adalah setiap binatang buas akan menghancurkan tulang spiritualnya sendiri sebelum mati, yang secara langsung menghancurkan pola tulang yang merekam sihir rune. Jika tidak langsung dibunuh, mustahil untuk mendapatkan sihir rune, yang membuat orang-orang sangat frustrasi. Aku terus berlatih dan menyempurnakan teknik rune penyu naga, tetapi tak lama kemudian aku menyadari bahwa aku tak bisa berkembang lebih jauh, seolah-olah aku telah mencapai batasku. Faktanya, sebagai teknik rune yang superior, armor penyu naga jauh dari sekuat itu. Kalau tidak, seharusnya armor itu bisa menghabisi buaya raksasa itu dalam sekejap, tetapi kenyataannya tidak. Di suatu tempat di tengah hutan belantara, di bawah pohon tua yang rimbun, kami duduk di atas batang kayu yang patah. Rumput di sekitarnya rimbun dan burung-burung berkicau, sungguh indah. Bunga-bunga di ladang bermekaran penuh, dan aroma samar memenuhi udara. Apakah teknik rune yang tercatat di tulang Xuanbing belum lengkap? Tanya Bu Xuanyin. Yah, aku takut begitu. Aku mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, tulang es hitam ini sepertinya bukan tulang roh kura-kura naga asli, melainkan keturunan dengan garis keturunan yang jauh lebih beragam. Setelah aku berkultivasi hingga cangkang kura-kura naga benar-benar padat, tak ada lagi rune yang bisa menjelaskan langkah selanjutnya. Mata indah Bu Xuanyin sangat cerah. Ia menatap pegunungan di kejauhan dan tersenyum, tidak semua kebenaran hanya tergeletak di sana menunggu untuk kau ambil. Mungkin kau bisa merujuk pada 7 bab langit dan bumi. Meskipun 7 bab langit dan bumi adalah kitab suci untuk pengembangan spiritual, semua hal berakar pada prinsip yang sama. Jika kau memverifikasinya satu persatu dengan 7 bab langit dan bumi, mungkin kau dapat menyimpulkan rune kuno paling orisinal yang tercatat dalam tulang es hitam ini. Saya harap begitu. Aku mengangguk dan mulai menanamkan teknik penyu naga ke dalam lingsu, memverifikasi dan menyimpulkannya dengan 7 bab langit dan bumi yang terpatri dalam pikiranku. Setelah setengah hari, kami mendapatkan sesuatu. 3 hari kemudian, kepalaku seakan meledak, dan rune-rune yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan. Rune-rune itu tidak tercatat dalam teknik penyu naga. Aku langsung gembira, dan bakat melahapku teraktivasi sepenuhnya. Aku dengan cepat menghafal semua rune yang terekam. Gumpalan rune ini meresap ke dalam reruntuhan spiritual, dan napas kuno terpancar darinya. 7 bab langit dan bumi memang merupakan makna sejati antara langit dan bumi, dan mereka benar-benar dapat menyimpulkan rune warisan dari garis keturunan kuno. Namun, rune-rune ini terlalu mendalam dan samar, sehingga saya tidak bisa memahami semuanya sekaligus. Saya hanya bisa menyalinnya sedikit demi sedikit, lalu memahaminya. Untuk sementara, saya benar-benar tenggelam dalam praktik semacam ini. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dan kami menempuh jarak 20.000 mil di alam liar agung. Kultivasi saya juga berkembang pesat. Bahkan dengan pemahaman saya setelah memperoleh hati pedang air dingin dan bantuan bakat saya, butuh sebulan penuh bagi saya untuk sepenuhnya memahami misteri teknik penyu naga. Di tengah malam, bintang-bintang bersinar terang dan embun jatuh di bumi. Alam liar agung sangat sunyi, kecuali raungan binatang buas di kejauhan, yang membuat orang-orang merasa sedikit menyeramkan. Duduk bersila di atas selimut yang terbuat dari kulit binatang, aku memejamkan mata dan berlatih. Di sampingku, sepupuku Bu Xuanyin menyalakan api unggun. Di bawah cahaya api, sosoknya yang berlekuk terpantul di pohon di belakangnya, anggun dan indah, sangat memikat. Rune bersinar, dan di dunia tulang spiritualku, seekor kura-kura tua terbangun sepenuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, mengguncang langit dan bumi. Dunia spiritual di dalam tubuhnya berubah total. Awan suci dan agung yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana, dan aura yang kuat dan kuno meresap ke udara. Aku hampir bisa merasakan kekuatan itu memancar keluar. Itu datang. Mengaum. Kura-kura tua itu meraung, dan cangkang tebal di punggungnya memancarkan cahaya kemasan. Potongan-potongan teks mulai bermunculan. Ternyata ada sebuah rune kuno yang tercetak di cangkangnya. Aku mulai merasa pusing hanya dengan melihat rune-rune ini. Aura mengerikan dan sakral memenuhi udara. Rune-rune itu menembus cangkang kura-kura sedikit demi sedikit dan mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam beberapa tarikan napas, cahaya kemasan itu semakin berkobar, rune yang tak terhitung jumlahnya tercetak, dan cahaya kemasan melesat ke langit, bagaikan lukisan yang indah. Gunung, sungai, rumah, dan benda-benda lainnya muncul di atasnya. Tak lama kemudian, berbagai misteri muncul, membuat orang-orang takjub akan kedalaman dan kemegahan lukisan itu. Lukisan itu perlahan memadat menjadi sebuah buku emas yang terbungkus kekuatan langit dan bumi, muncul di cangkang kura-kura tua itu, menyatu dengannya, tak terpisahkan. Aura kuno yang kuat itu mengejutkan, hampir mencengangkan. Bukan hanya aku, sepupuku juga merasakan kekuatan ini,
matanya yang indah berbinar-binar, dan dia berkata, Xiaoxuan, apakah kamu telah membuat terobosan? Aku mengangguk, tak berani lengah sedikit pun, dan dengan hati-hati mengintegrasikan buku itu hingga hanya cahaya cemerlang dari seluruh buku yang tersisa di tulangku. Ternyata kura-kura naga itu bukanlah makna sebenarnya dari rune yang terekam di tulang es hitam itu. Ia hanyalah sebuah pembawa. Buku suci dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala ini adalah makna sejati yang asli. Hanya saja aku belum bisa memahami kata-kata di gulungan itu untuk saat ini, tapi sebuah nama muncul di awal gulungan itu, sebaris kata yang ditulis dengan huruf kuno Hetu Luoshu. Hetu Luoshu. Aku mengerutkan kening, apakah itu kitab surga? Bu Suanyin tercengang, apa itu peta sungai dan Luoshu tunjukkan padaku. Aku perlahan membuka tangan kiriku, dan tiba-tiba cahaya rune menari-nari di langit. Seberkas cahaya keemasan turun dan berubah menjadi gulungan emas raksasa yang melayang di udara, siap untuk menindas kapan saja. Aura mengerikan itu dengan cepat menyebar. Kekuatan peta sungai dan Luoshu ini lebih dari sekadar peningkatan dari cangkang penyu naga. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan sepupuku pun tercengang. Ia membuka mulutnya sedikit dan berkata, aura yang kuat sekali. Apakah ini arti sebenarnya dari sihir rune di tulang Xuanbing peta sungai dan Luoshu? Ya, aku mengangguk. Aku khawatir kekuatannya sudah melampaui sihir rune superior. Itu rune kuno, kan? Bu Suanyin berkata lembut, Xiaoxuan, kekuatan peta sungai dan Luoshu ini mengerikan. Kau tidak bisa menggunakannya sembarangan setelah kembali ke dunia spiritual. Aku khawatir seseorang akan menyusahkanmu. Lagi pula, kita adalah keturunan kerajaan Han. Kita hanya berlatih kultivasi spiritual, bukan rune. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun banyak orang telah melupakannya, jika seseorang benar-benar menggunakan rune sebagai alasan untuk menyusahkanmu, aku khawatir tanah suci tidak akan bisa melindungimu. Lagi pula, ada aturan di kuil 7 dewa bahwa kultivasi spiritual dan rune tidak bisa hidup berdampingan. Aku tahu. Aku menarik napas dalam-dalam dan menyerap rune peta sungai dan Luoshu ke dalam tubuhku. Teknik rune ini telah mencapai tingkat yang tinggi. Auranya sangat mengerikan. Setelah digunakan untuk menekannya, mungkin akan lebih kuat daripada Bingzushan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, suaranya semakin dekat, dan aura binatang buas yang sangat kuat sedang menghancurkan mereka. Aku melihat ke arah timur dan berkata, sepertinya aura peta sungai dan Luoshu telah menarik perhatian beberapa binatang buas. Apakah mereka mencoba merebut teknik runeku? Bu Suanyin berdiri, tubuhnya anggun dan auranya alami. Ia tersenyum tipis, di alam liar, yang kuat memangsa yang lemah, itulah hukum di negeri ini. Kau memiliki kekuatan rune yang membuat mereka iri, jadi mereka akan langsung menyerang dan merebutnya. Binatang-binatang buas ini tidak akan menyerah sampai mereka menyadari perbedaan kekuatan mereka. Jadi, bagaimana kalau kau coba peta sungai dan Luoshumu? Bagus. Di depan mereka, sebatang pohon tua yang menjulang tinggi tumbang menjadi debu, dan seekor badak bercula satu yang besar menyerbu. Tanduknya diselimuti rune emas. Ia memang sangat kuat. Ia adalah binatang buas yang menguasai teknik rune superior. Ia memancarkan sedikit aura kuno dari binatang penghancur gunung di dalam tubuhnya. Ia adalah binatang buas dengan garis keturunan kuno, dan bisa disebut raja hutan ini. Habisi. Aku bergegas ke arahnya, dengan rune emas di sekelilingku. Perlahan ku buka tangan kiriku, dan peta sungai serta Luoshu yang tersimpan di tulang itu tiba-tiba terbangun, bersinar terang, dan berubah menjadi gulungan emas yang panjangnya setidaknya puluhan meter, jatuh dari langit dan menekan kepala badak unicorn itu dengan kuat. Ledakan. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, superioritas atau inferioritas langsung ditentukan. Hampir dalam sekejap, serangan rune badak unicorn langsung hancur. Cahaya keemasan peta sungai dan Luoshu berkobar, bagaikan gunung kuno dan agung yang jatuh dari langit untuk menindasnya. Rune keemasan itu meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Badak unicorn tiba-tiba menjerit memilukan, dan tengkoraknya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan seluruh kepalanya pun disapu oleh peta sungai dan Luoshu. Pembunuhan seketika. Saya sendiri terkejut. Binatang buas dengan sedikit garis keturunan kuno ini bukanlah binatang biasa. Kekuatannya setidaknya setara dengan kekuatan awal binatang misterius tingkat 9. Bagaimana mungkin ia bisa dibunuh dalam sekejap? Di belakangnya, sepupunya, Bu Suanyin, terdiam, matanya yang indah berbinar-binar. Setelah beberapa detik, ia berkata, pantas saja bangsa awan mampu melawan banyak sekali binatang buas di alam liar besar. Mereka bahkan bisa menghabisi binatang purba seperti gagak berkaki 3 dengan mudah. Ternyata sihir rune tingkat tinggi benar-benar mengerikan. Memanfaatkan rune langit dan bumi dapat melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Kultivasi spiritual Han Tiongkokku benar-benar jauh tertinggal dari kita dalam hal ini. Aku pun terdiam. Setelah beberapa saat, aku berkata, saudari, jika kerajaan Yun berperang dengan kita, begitu mereka mengerahkan 2 istana kerajaan besar,
atau bahkan Kaisar Yun sendiri, aku khawatir dunia spiritual kita tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Bukannya kita tidak bisa melawan. Mata Bu Xuanyin membara, dan ia mengepalkan tinjunya, berkata, apa kau lupa sejarah 8.000 tahun yang lalu kami, para kultivator spiritual dinasti Han Agung, pernah menyerbu alam liar, membantai semua monster tingkat tinggi, dan memaksa makhluk-makhluk kuno itu bersembunyi jauh di kedalaman alam liar. Di masa lampau itu, kami memiliki 15 raja manusia yang tak terkalahkan dan tak terhentikan. Saya merasa lega dan gembira, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, begitu kau melangkah ke alam raja manusia, kau akan punya kekuatan untuk bertarung. Benarkah hanya praktisi spiritual seperti kita yang memiliki alam raja manusia, sementara praktisi jimat tidak? Ya, Bu Xuanyin mengangguk dan terkekeh, kita di dunia spiritual berkultivasi di alam yang luar biasa. Kita tidak memahami rune, tetapi hanya mengandalkan pemahaman kita sendiri untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, peluang kita untuk membangkitkan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuh kita dan menyentuh garis keturunan leluhur kita, garis keturunan raja-raja manusia kuno, sangat kecil. Ini adalah keuntungan yang tak tertandingi oleh dunia kultivasi rune. Aku merenung sejenak, akankah aku, yang mengolah jimat spiritual dan jimat roh, kehilangan kesempatan untuk menjadi raja manusia? Tidak, kau telah menempa hati pedang, dan pasti akan ada tempat untukmu di dunia spiritual. Itu bagus. Setelah kami selesai mengobrol, seekor binatang buas lain datang. Seekor burung pemangsa emas melayang di udara. Ia sangat kuat. Begitu melancarkan serangan rune, ia bagaikan hujan emas yang jatuh dari langit, menghancurkan segalanya. Namun, aku tetap menghabisinya 3 kali berturut-turut menggunakan peta sungai dan luosu. Ledakan. Tubuh elang emas raksasa itu jatuh ke tanah, memancarkan aura sisa yang menakutkan, dan sepupuku serta aku berlari menghampirinya. Ada beberapa unggas untuk dimakan. Saya sangat gembira. Bu Xuanyin tersenyum tanpa berkata apa-apa. Akhir-akhir ini ia hanya makan daging buaya dan nangui hutan. Jarang sekali ada makhluk terbang di langit yang membawakan daging untuknya, apalagi itu burung pemangsa dengan garis keturunan kuno. Aku meraih salah satu sayap elang raksasa emas itu, yang ditutupi bulu-bulu emas yang keras. Tak heran begitu ia melancarkan serangan, serangannya sama mengerikannya dengan tebasan pedang surgawi. Lenganku berlumuran darah, dan meskipun aku memiliki peta sungai dan luosu, aku tetap terluka. Kekuatan burung pemangsa ini setara dengan binatang roh tingkat ke-9 tingkat menengah. Bulu dan dagingnya mengandung esensi spiritual kuno yang sangat banyak, menjadikannya suplemen yang sangat baik. Jangan sia-siakan. Mata indah sepupuku berbinar saat ia tersenyum, ambil bulu dan tulang sayapnya. Itu bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan perlengkapan spiritual. Sudah lama sejak kau menyempurnakan pedang bulanmu, jadi ini kesempatan bagus untuk menyimpan sisa bulu dan tulang sayapnya untuk Xiaoyan, Tante Yao, dan kedua saudaramu yang tak berguna itu. Aku sedikit malu kak, Xiaoqian dan Zhao Hao bukannya tidak berguna. Cepat atau lambat, mereka akan terbang tinggi. Selama mereka punya semangat juang, mereka pasti bisa berhasil. Oke, aku tahu. Ayo kita tangani ini dengan cepat. Siapa tahu nanti ada binatang buas lain yang bikin masalah. Tubuh elang raksasa emas itu membusuk dengan cepat, menyisakan hampir semuanya kecuali usus. Saat itu hampir fajar, jadi api unggun dinyalakan untuk memasak. Sepupu saya memetik beberapa jamur liar dari daerah sekitar, yang kaya akan saripati spiritual. Beberapa jamur bahkan direnggut dari mulut binatang buas. Binatang-binatang buas yang tidak menyadari bahaya itu diremukkan berkeping-keping oleh sepupu saya hanya karena memakan jamur. Dagingnya dimasak dalam panci besar, dan jamurnya direbus dalam panci kecil, yang memiliki rasa yang unik. Selagi Bu Xuanyin merebus daging, saya mulai mengorbankan lingsu dan menggunakan 2 helai bulu elang raksasa emas untuk memurnikan pedang bulan. Di lingsu, Sui Han Jianxin adalah masternya, dan kekuatannya luar biasa kuat. Proses pemurniannya begitu halus hingga membuat saya tercengang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 2 helai bulu yang mengandung esensi spiritual yang kuat langsung terserap. Rasanya itu belum cukup. Dan masih banyak lagi. Hasilnya, setelah saya memurnikan hampir 30 bulu emas berturut-turut, spiritualitas saya akhirnya mencapai titik jenuh. Untuk sesaat, cahaya keemasan bilah bulan bermekaran, dan bentuknya berubah dengan cepat, menjadi lebih transparan dan cemerlang. Tampaknya jantung pedang Sui Han juga berperan. Dinginnya badan pedang sedikit meningkat, dan gumpalan cahaya dingin mulai muncul di ujung pedang, berdiferensiasi menjadi bilah-bilah tajam berlapis-lapis kecil yang berkilauan dengan cahaya dingin. Saya sedikit tercengang. Total ada 5 lapis bilah komposit. Keunggulan bilah komposit adalah lebih tajam dan kuat, serta dapat menembus emas dan besi tanpa meninggalkan jejak. Setelah proses tempering ini, aura bilah bulan menjadi lebih berat dan tajam. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat beberapa tingkat, mencapai tingkat perlengkapan spiritual tingkat kelima. Berdengung.
Dengan ayunan ringan, pedang panjang itu melesat keluar dengan suara tajam yang menggetarkan hati. Kali ini, bila bulan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahap kelima, tanya sepupuku. Kamu terlalu malas. Sudah lama sekali kamu tidak menyempurnakan perlengkapan spiritualmu. Memperbaiki perlengkapan spiritual sama saja dengan memperkuat kekuatanmu sendiri. Kamu harus lebih tekun di masa depan. Yah, aku sudah lama mencari bahan yang tepat, tapi akhirnya aku menemukannya. Baiklah, ia tersenyum padaku dan berkata, jangan abaikan pengembangan spiritualmu, terutama teknik pedang negeri salju. Kau harus berlatih dengan tekun. Meskipun kekuatan teknik pedang negeri salju kini sepenuhnya ditekan oleh peta sungai dan Luoshu, begitu kau memasuki alam kendali bintang dan membuka laut spiritual, atau bahkan membangkitkan garis keturunan Raja Manusia kuno, kekuatan teknik pedang negeri salju akan mengalami lompatan kualitatif dan pasti tak kalah kuat dari sihir rune. Saya akan, dengan cara ini, setiap hari aku berjalan di pegunungan dunia belantara agung, menghabisi binatang buas sambil berjalan, dan berlatih rune serta ilmu pedang sambil berhenti. Dalam sekejap mata, sebulan lagi berlalu, dan kini bulan Mei telah tiba, dan kami kini kurang dari 10.000 mil jauhnya dari dinding kehidupan. Daging binatang buas yang kubunuh di sepanjang jalan telah memenuhi cincin tulang ruangku dan hampir meluap. Selain itu, aku juga mendapatkan beberapa tulang roh yang merekam sihir rune. Sayangnya, semuanya adalah sihir rune tingkat menengah dan tidak berguna. Namun jika aku menghubungi klan Yun di masa depan, tulang-tulang roh ini mungkin bisa ditukar dengan beberapa sumber daya berharga. Setelah berdiskusi dengan sepupu saya melepas layar terbang dan langsung terbang kembali. Sudah lebih dari 2 bulan sejak saya meninggalkan dunia spiritual. Sejujurnya, saya merindukan kehidupan di Fengqiuan. Di dunia liar, saya menghadapi berbagai macam binatang buas setiap hari. Saya hampir tidak bisa tidur nyenyak dan harus berjaga-jaga sepanjang waktu. Akibatnya, berat badan saya dan sepupu saya turun drastis. Tentu saja, yang lebih penting adalah sepupu saya ingin kembali karena ada urusan di resimen kavaleri kuda bulu naga yang perlu dia tangani. Sehari kemudian, Ruyun Feifan menerobos awan dan memasuki dinding kehidupan. Di bawah cahaya matahari terbenam, ia memasuki wilayah kota Lingshui dan kemudian terbang ke Universitas Wanling. Sepupu saya melompat turun lebih awal dan pergi ke kantor terlebih dahulu, sementara saya langsung kembali ke Fengqiuan. Saya berpakaian punk camping, dan hampir semua pakaian saya kotor dan robek, dan sebagian besar rusak. Bertarung dengan binatang buas sangat berbahaya sehingga pakaian sering rusak. Kuncinya adalah tidak mematahkan lengan atau kaki. Layar terbang terlipat, dan aku menggunakan keterampilan tubuhku untuk melayang ke balkon menara Fengqi seperti daun yang jatuh. Tak jauh dari sana, di aula, Song Qian dan Zhao Hao sedang berbaring di sofa, tampak sangat santai. Mereka menyeruput teh hitam yang disajikan Tante Yao sambil berkata dengan malas, kapan saudara Suan akan kembali? Sudah lebih dari 2 bulan dan masih belum ada tanda-tandanya. Jika dia tidak kembali 1 hari lagi, kita akan menunggu 1 hari lagi. Tante Yao mengenakan seragam musim panas para gadis Fengqiuan. Tubuhnya anggun dan berlekuk, dan ia tampak luar biasa cantik. Sambil memegang cangkir teh, ia berkata dengan nada meremehkan, kalian hanya mengingini makan malam Fengqiuan kami. Kenapa kalian bicara begitu manis? Kukatakan pada kalian berdua untuk mengangkat kaki kalian dari meja kopi. Kalian berdua orang menyebalkan dari Silianyuan dan 5 halaman besar begitu sombong di Fengqiuan kami yang megah. Kalau bukan karena Tuan Bu, aku pasti sudah menghajar kalian sampai babak belur sejak lama. Song Qian mengangkat kepalanya dengan malas. Nona Tantai, bukankah Anda salah satu calon pacar saudara Suan lagi pula? Anda calon ipar kami. Tidak bisakah Anda bersikap baik kepada kami? Setuju, calon ipar. Wajah Tante Yao memerah, dia sangat malu, dan dia berjalan pergi sambil memutar pinggangnya. Saat itu, saya melihat Suyan memegang gulungan spiritual di tangannya dan berjalan memasuki aula sambil berpikir. Ia melirik Song Qian dan Zhao Hao, lalu berkata, kenapa kalian berdua di sini lagi? Kami di sini untuk menunggu saudara Suan. Hehe. Suyan terkekeh. Kalau kamu ke sini untuk makan malam, bilang saja. Aku belum melihat kalian datang siang-siang. Hei, kau kira kami ini siapa? Aku tak tahan lagi. Kedua pria ini bahkan lebih tak tahu malu daripada biasanya, jadi aku melompat ke aula dan berkata, aku kembali. Mata Suyan berbinar-binar. Ia menghambur ke pelukanku, memelukku erat-erat, terlepas dari pakaianku yang kotor. Ia mengabaikan sikap anggunnya dan berkata, kenapa kau lama sekali kembali? Kupikir kau takkan kembali. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Telapak tanganku menggenggam bagian yang lembut dan terangkat, lalu berkata, setelah aku dan adikku memasuki Great Rift, kami diteleportasi ke kedalaman pegunungan Siwanxiong, 50.000 mil jauhnya. Kami mengalami banyak hal di sepanjang perjalanan, jadi kami kembali agak terlambat. Song Qian dan Zhao Hao juga berdiri, mata mereka menyala-nyala. Saudara Suan,
kamu tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja, saat itu, Tan Tai Yao, Tang Kueran, dan Liu Tong'er semuanya tiba. Aku buru-buru melepaskan tangan Su Yan dan mengambil setumpuk daging dari binatang buas dari cincin tulang ruangku. Aku berkata, suruh bibi memanggang daging untuk makan malam. Ini pesta daging. Aku tidak mau melihat satu pun daun bawang, bahkan satu pun daun bawang. Su Yan, Tan Tai Yao, memang benar dia tidak pernah mengubah kebiasaan buruknya, Tang Kueran mendesah. Semua orang gembira, lalu duduk dan mulai berbicara tentang banyak hal yang telah terjadi. Meja yang penuh dengan hidangan lezat, aromanya tajam, daging binatang buas langka dan ganas itu bahkan berkilau samar, dan dipenuhi aroma obat yang memabukkan. Daging jenis ini penuh dengan esensi spiritual, berasal dari energi spiritual alam, dan sangat bergizi, terutama bagi mereka yang berlatih kultivasi spiritual dan kultivasi jimat. Manfaatnya tak terkatakan, dan daging ini diburu oleh sepupu saya dan saya di alam liar agung. Setiap binatang buas yang kami buru hampir menjadi penguasa dalam radius 100 mil. Anda dapat membayangkan betapa berharganya dagingnya. Bahkan di kerajaan awan, saya khawatir para ahli jimat biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk memakan makanan obat yang bergizi seperti itu. Baunya harum sekali. Su Yan dan Tan Tai Yao merapatkan rok mereka, mata indah mereka berbinar penuh harap. Tang Kueran membawa beberapa botol anggur, 2 di antaranya adalah anggur lembut yang terbuat dari anggur, dan sisanya adalah anggur osmanthus. Setelah membuka botol-botol itu, aromanya langsung terasa menyenangkan, dan seseorang merasa mabuk bahkan tanpa perlu minum. Ayo, kita rayakan kembalinya Bu Yixiwan. Su Yan mengangkat cangkir gioknya, penuh anggur. Song Qian juga mengangkat gelasnya, wajahnya memerah selamat kepada saudara Suan karena lolos dari maut. Ayo, kita minum segelas anggur ini. Zhao Hao tertawa terbahak-bahak. Benar. Kelangsungan hidup bos lebih penting daripada apapun. Minumlah. Setelah minum secangkir anggur osmanthus, perutku terasa hangat. Aku berkata, makanlah. Daging binatang buas di pegunungan 100.000 pahlawan jauh lebih kaya esensi spiritualnya daripada daging binatang misterius di pegunungan Lingyun. Jangan sia-siakan. Makanlah lebih banyak. Semua orang makan dengan lahap. Zhao Hao dan Song Qian, 2 pencinta kuliner, melahap 2 mangkuk besar daging sekaligus. Tiba-tiba, mereka tak tahan lagi. Bahkan ketika mereka membuka mulut untuk berbicara, awan warna-warni yang terbentuk dari esensi spiritual menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka begitu takut sehingga mereka segera mengerucutkan bibir dan tak berani berbicara lagi. Mereka menggunakan teknik napas naga untuk memurnikan dan menyerap esensi spiritual sambil makan. Wajah mungil Su Yan dan Tan Tai Yao tampak kemerahan dan menawan. Mereka tidak makan daging sebanyak Song Qian dan Zhao Hao, tetapi juga tidak sedikit. Lapisan cahaya warna-warni samar menyebar di sekitar mereka masing-masing. Di antara daging-daging ini terdapat berbagai jenis binatang buas seperti buaya raksasa purba, elang raksasa emas, rusa api, dan sebagainya. Kebanyakan binatang buas ini memiliki warisan darah purba, sehingga wajar jika mereka sangat berharga. Hidangan ini bukanlah makan malam untuk merayakan kepulanganku, melainkan hidangan obat yang kusiapkan untuk semua orang. Tak lama kemudian, semua mangkuk besar di atas meja kosong. Kedua bibi juru masak itu tercengang. Orang-orang ini benar-benar bisa makan. Semua orang mulai memurnikan esensi spiritual dalam makanan obat di sofa aula. Zhao Hao dan Song Qian duduk bersila di atas karpet dengan mudah, dengan sinar cahaya memancar di sekeliling mereka, sementara keempat wanita cantik itu duduk di sofa dengan ekspresi hikmat, terus-menerus merangsang kekuatan di reruntuhan spiritual untuk menyerap esensi spiritual dalam tubuh mereka dan memurnikannya secara menyeluruh. Aku sudah terbiasa memakan daging dan darah spiritual ini setiap hari di alam liar agung, jadi aku duduk di sebelah Su Yan dan terus memahami fusi artefak Bing Zushan. Lagi pula, aku bebas. Tak lama kemudian, Song Qian tiba-tiba meraung pelan. Ia benar-benar telah mencapai terobosan. Temperamennya berubah drastis, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan saudara Suan. Daging binatang buas semacam ini sungguh berharga. Aku mengangguk dan tersenyum. Nanti akan kuberikan sedikit kepadamu dan Zhao Hao, dan kalian bisa memakannya perlahan-lahan. Daging binatang buas ini memiliki efek ajaib untuk menyehatkan darah dan qi, yang akan membuat kekuatan kalian melonjak pesat. Baiklah, wajahnya penuh kegembiraan. Su Yan membuka matanya, dan ujung tajam pedang api absolut di matanya berkilat lalu menghilang, dan auranya menjadi jauh lebih panjang dan dalam. Jelas bahwa kekuatannya telah meningkat pesat hanya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Su Yan memiliki bakat yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia telah memurnikan sebagian besar esensi spiritual yang telah dimakannya, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang lain. Xiao Yan, setelah Suster Suanyin dan aku memasuki celah besar, apa yang terjadi di pegunungan Lingyun, tanyaku. Matanya dipenuhi kerumitan, dan ia menggigit bibir merahnya sebelum berkata,
keturunan makhluk purba itu begitu kuat sehingga Paman Su Yinchen terluka, dan Tetua Agung juga terluka. Selain itu, 4 tetua tanah suci tewas dalam pertempuran, dan 17 penjaga tewas. Mereka menggunakan segala macam harta karun untuk akhirnya menghabisi semua binatang buas yang menyusup ke pegunungan Lingyun. Harga yang mereka bayar sangat tragis. Aku mengerutkan kening dan menghela napas lega ya, binatang-binatang itu sangat kuat. Bahkan penguasa pegunungan Lingyun, Huolin, terbunuh oleh mereka. Bagaimana denganmu setelah kau dan Suster Suanyin memasuki celah besar, gagak berkaki 3 itu jelas mengejarmu dengan burung-burung berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kau menghadapinya? Melarikan diri aku tersenyum tipis dan berkata dengan santai, aku melarikan diri dari kedalaman 50.000 mil di alam liar besar kembali ke kota Lingshui. Sepanjang perjalanan, aku bertemu banyak binatang buas dan menghabisi mereka semua. Itu sungguh pengalaman yang sangat berharga. Sekarang tidak ada lagi yang berharga untuk dijelajahi di pegunungan Lingyun. Namun, pegunungan 100.000 pahlawan di alam liar besar menyimpan banyak peluang dan harta karun tersembunyi. Medan perang latihan kita di masa depan mungkin berada di pegunungan 100.000 pahlawan. Lihat, kau telah melihat binatang-binatang buas ini. Zhao Hao membuka matanya dan berkata, Bos, alam liar 100.000 mil adalah wilayah negara Yun. Bukankah Anda dan Wakil Dekan pernah bertemu dengan guru dari negara Yun selama berlatih di sana? Aku bertemu dan menghabisi 2 dari mereka, dan juga belajar sesuatu tentang kerajaan Yun. Aku menghela napas dan berkata, kerajaan Yun memiliki terlalu banyak guru dan mereka terlalu kuat untuk dilawan oleh dunia spiritual kita saat ini. Jadi, kita semua harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali diri kita sendiri. Setelah kalian semua menjadi lebih kuat melalui kultivasi, kita akan menjelajahi alam gurun raya dan menantang para guru kerajaan Yun satu persatu. Su Yan, Zhao Hao, dan Song Qian mengangguk serempak, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat juang. Sedangkan Tante Yao, ia dengan lembut membuka mata indahnya dan berkata sambil tersenyum, Chi Huosuan, wawasan apa yang kau peroleh dari pertarungan melawan para master klan Yun bisakah kau memberitahu kami sebelumnya? Wawasan. Aku memikirkannya dan berkata, keterampilan rune mereka sangat kuat. Keterampilan rune tingkat menengah dapat menyaingi seni bela diri kelas 1 kita, dan keterampilan rune tingkat tinggi dapat menyaingi seni bela diri terbaik di dunia spiritual kita, atau bahkan melampaui mereka. Tangku Eran sangat terkejut hingga mulutnya sedikit menganga. Lehernya yang panjang dan indah miring saat dia berkata, jika begitu, bukankah itu berarti jika klan Yun melancarkan serangan, kita sama sekali tidak akan mampu melawan? Ya, benar. Aku tidak menyangkalnya dan berkata, kerajaan awan terdiri dari kota-kota dan suku-suku besar. Suku berukuran sedang sudah memiliki setidaknya 1 teknik rune superior, dan suku besar bisa memiliki 1 hingga 3 teknik rune superior. Adapun Kaisar Awan, 2 istana kerajaan, dan 4 markuisate, fondasi mereka bahkan lebih tak terduga. Mereka memiliki setidaknya 5 atau lebih teknik rune superior. Oleh karena itu, para jenius tingkat atas di kerajaan awan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan teknik rune superior. Ada banyak sekali master. Tatapan Su Yan melembut saat ia berkata, lalu bagaimana dengan kita, bukankah itu berarti Federasi Roh Naga sama sekali tidak berdaya untuk melawan? Mungkin saja tidak. Suster Suanyin berkata bahwa seni bela diri kultivasi spiritual berasal dari keajaiban alam dan tidak kalah kuatnya dengan sihir rune. Hanya saja generasi kultivator spiritual selanjutnya belum benar-benar memahami misterinya. Begitu seseorang di dunia kultivasi spiritual berhasil menembus batas dan menjadi raja manusia, keadaan bisa berbalik. Jika 3 atau 5 raja manusia muncul di wilayah Kekaisaran Roh Naga, saya khawatir semua orang di kerajaan Yun akan gemetar ketakutan. Raja manusia begitu jauh. Tang Kueran mendesah. Tidak jauh. Aku berbisik, Xiao Yan dan aku sama-sama telah memasuki alam Kekaisaran Surgawi. Kami akan berusaha keras untuk mengembangkan hati pedang kami hingga mencapai kondisi optimal dalam setahun, lalu menerobos ke alam Kekaisaran Bintang. Dalam 2 tahun ke depan, kami akan berusaha keras mencapai puncak alam Kekaisaran Bintang. Setelah 3 tahun, kami akan mencoba menyentuh misteri alam Raja Manusia. Tidak ada yang mustahil. Namun, jika perang pecah dalam 3 tahun ini, aku khawatir peran kami tidak akan terlalu signifikan. Mendengarmu mengatakan itu, rasanya seperti kau sudah melangkah setengah langkah ke alam Raja Manusia. Tante Yao terkekeh. Saya pun tertawa dan tidak mengatakan apapun. Sepupu saya benar, saya tidak bisa mengabaikan kultivasi spiritual dan seni bela diri. Itulah fondasi saya. Sekarang setelah saya memasuki alam Tianyu, fondasi tubuh dan kultivasi saya sudah sangat kokoh. Saatnya untuk menantang level terakhir dari keahlian unik keluarga Bu kami, seni perang dan penaklukan. Hui Tianjin, alam teknik pertempuran tertinggi. Setelah tidur nyenyak semalaman, saya bangun pagi keesokan harinya,
makan besar, lalu berlatih di papan kayu di balkon. Saat itu musim semi, dan bunga-bunga bermekaran penuh. Bunga sakura di sekitar menara Fengqi sedang mekar. Pemandangan indah bak gulungan gambar mengelilingi halaman Fengqi, membuat orang-orang merasa rileks dan bahagia. Saya menarik napas dalam-dalam, dan darah serta kekuatan spiritual di tubuh saya meledak bersamaan, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari Lingsu. Seni perang, yang berfokus pada pembunuhan dan sangat kuat, sama menakjubkannya ketika dipraktikkan. Dalam sekejap mata, darah di sekitar tubuh menguap dan berubah menjadi cahaya yang membara yang menyelimuti tubuh. Seiring momentum naik turun, kelopak bunga sakura di papan kayu balkon juga ikut naik turun, sungguh pemandangan yang indah. Tak jauh dari situ, Su Yan dan Tante Yao masing-masing memegang buku di tangan mereka, membaca dengan tenang, tetapi mereka sesekali menoleh ke belakang untuk melihatku berlatih. Hui Tianjin adalah kekuatan luar biasa yang mengembalikan segala sesuatu ke keadaan semula. Jika 6 tingkat pertama Zhan Cujue menguras banyak darah dan energi untuk mendapatkan kekuatan menembus batas, maka Hui Tianjin jauh lebih misterius dan lembut, hampir berlawanan dengan tren. Ia selaras dengan keajaiban alam dan cara bertahan hidup segala sesuatu. Misalnya, bunga sakura bermekaran di seluruh tanah, pepohonan menyerap esensi spiritual dari bumi dan mekar, tetapi bunga-bunga ini pada akhirnya akan layu, berubah menjadi tanah, dan kembali ke alam. Hui Tianjin juga sama, yang setara dengan menyerap semua kekuatan yang dilepaskan oleh 6 jurus pertama dan mengembalikannya menjadi satu. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari, dan darah serta energi terkuras habis-habisan. Bahkan 2 ginseng darah berusia 2500 tahun pun terkuras habis. Akhirnya, daya juang yang menggila di tubuhku akhirnya mereda, dan berubah menjadi kekuatan yang satu persatu bagaikan aliran sungai yang mengalir deras. Kekuatan ini luar biasa dahsyat dan mendominasi. Saat aku menutupi tanganku, bunga sakura yang berguguran di sekitarku menari-nari liar, dan warnanya semakin kemerahan, memberiku perasaan indah kembali ke alam. Kekuatan revitalisasi telah dikuasai. Saya sangat gembira, dan saat Hui Tianjin terbentuk, kekuatan Zhan Zuojue di tubuh saya kembali sepenuhnya ke keadaan semula, menjadi kekuatan tunggal yang sangat kuat. Saya bahkan lupa cara menggabungkan ke-6 gaya menjadi satu, dan hanya ingat Zhan Zuojue. Ketika saya menggunakannya, yang ada hanyalah kekuatan Zhan Zuojue, dan tidak ada gerakan atau gaya lain yang bisa dibicarakan. Akan tetapi, kembalinya kekuatan tempur ke kondisi semula ini bahkan lebih dahsyat dari aslinya, hampir 2 kali lipat lebih dahsyat dari gabungan 6 gaya menjadi satu. Taktik pertempuran sudah lengkap, saya dipenuhi sukacita. Seni pertempuran ini diwarisi dari leluhur keluarga Bu, mungkin Raja Manusia dari 8.000 tahun yang lalu. Saya telah menghafal setiap kata dari seni pertempuran di luar kepala. Setelah tingkat ke-7 seni pertempuran dikuasai, ia akan sepenuhnya menyatu dengan 6 bentuk sebelumnya, menjadi satu kekuatan tunggal yang menyatu. Latihan selanjutnya akan tak terbatas, tanpa perbedaan kekuatan, hanya tingkatan. Nantinya, akan ada tingkatan ke-8, ke-9, dan ke-10 dari seni pertempuran, dan masih banyak lagi. Potensi tak terbatas dalam tubuh, inilah kekuatan sejati seni pertempuran. Dalam waktu sebulan, melalui latihan dan eksplorasi berkelanjutan, tingkat teknik perang dan penaklukan meningkat pesat lagi. Ledakan. Saat ia melatih kemampuannya, darah dan energinya melonjak, dan pembuluh darah serta dagingnya menjadi jauh lebih padat dan kuat. Kekuatan seni pertempuran dalam darahnya melonjak hebat, membentuk kabut cemerlang yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu bahkan hampir padat, menghancurkan udara dan menciptakan riak-riak di angkasa. Teknik pertempuran, level ke-10. Ini hasil latihan kerasku selama sebulan. Bunga-bunga bermekaran di balkon kayu menara Fengqi. Sepupuku Bu Suanyin, mengenakan rok pendek seragam, duduk di tepi balkon sambil tersenyum. Seni pertempuran tingkat ke-10 kekuatannya setara dengan seni pertempuranku. Sangat mengesankan. Xiao Xuan, kau pasti anggota keluarga Bu pertama dalam 500 tahun terakhir yang mencapai seni pertempuran tingkat ke-10, kan? Sepertinya begitu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, metode mental mencatat bahwa level pertama seni pertempuran dan kekalahan meningkatkan kekuatan spiritual sebesar 20%. Level ke-10 seni pertempuran dan kekalahan setara dengan meningkatkan kekuatan spiritualku 3 kali lipat, sepenuhnya menggantikan hilangnya urat spiritualku, dan bahkan melampauinya. Namun, aku tidak bisa berlatih lagi. Setiap kali aku mencoba berlatih untuk menjadi lebih kuat, aku merasakan pembengkakan dan rasa sakit yang tak terjelaskan di reruntuhan spiritualku. Itu karena tubuh dan reruntuhan spiritualmu tidak sanggup menahan kekuatan dahsyat seni pertempuran. Ia tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir, kau baru berada di tahap awal alam kendali surgawi. Sangat jarang bisa menguasai seni pertempuran tingkat ke-10. Setelah menembus alam ini, kau secara alami akan mampu menguasai seni pertempuran tingkat yang lebih tinggi. Namun kau tidak bisa terburu-buru menembus alam ini. Lagi pula,
Kau meroket dari alam langit Chong ke alam kendali surgawi dalam setahun. Ini terlalu cepat bagi seorang praktisi spiritual. Fondasinya belum sepenuhnya kokoh. Kultivasi tidak sesederhana alam. Kau bisa memahami 7 bab langit dan bumi dan terus memahami misteri aturannya. Lalu, kau akan menembusnya dalam sebulan. Bagaimana? Baiklah, aku mengerti. Karena sepupu saya adalah salah satu orang paling terkenal di dunia spiritual, bimbingannya pastilah wawasan yang diperoleh melalui berbagai pengalaman. Meskipun saya juga memiliki ilmu pedang tingkat 2, saya hanya kurang 1 pengalaman, jadi saya harus mendengarkan nasihat ini. Pada hari-hari berikutnya, dia menutup telinga terhadap dunia luar dan fokus pada latihan jantung pedang Sui Han. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari Akademi Cheng Yang datang dan akhirnya mengambil tulang es hitam. Namun, setelah saya merendam dan memahaminya dengan cairan roh kristal glasial, spiritualitas tulang es hitam banyak terserap, dan cahayanya menjadi sedikit redup, yang membuat orang-orang dari Akademi Cheng Yang tertawa dan menangis. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah tulang es hitam, jadi mereka hanya bisa mengambilnya dengan wajah pahit. Pada awal Juni, pasukan 1.000 orang dari Korps Penjaga Perbatasan disergap oleh suku kegelapan saat berpatroli. Pihak lawan mengirimkan 2 penyihir darah, dan sebagian besar pasukan Korps Penjaga Perbatasan ini tewas dalam pertempuran tersebut. Hanya kurang dari 100 orang yang berhasil melarikan diri kembali ke tembok kehidupan. Pertempuran ini menarik perhatian para pemimpin tertinggi, dan rapat Kap Federal segera diadakan. Tak lama kemudian, aliansi 100 orang suci, wilayah angin ganas, istana siang, dan pasukan lainnya mengirimkan pasukan besar untuk menjaga bagian utara tembok kehidupan. Setidaknya ada 1 juta pasukan yang ditempatkan di garis pertahanan utara. Untuk sementara waktu, situasi menegang dan perang skala penuh akan segera meletus. Namun pada akhirnya, tidak ada pertempuran yang terjadi. Kekuatan klan kegelapan terus menyebar ke utara tembok kehidupan, membakar desa-desa, membangun kuburan, dan menyusupkan kekuatan kematian selangkah demi selangkah ke wilayah Federasi Roh Naga. Selama kurun waktu ini, saya telah tenggelam dalam pemahaman tentang hakikat langit dan bumi, sejalan dengan penafsiran sebenarnya dari 7 bab langit dan bumi, dan senantiasa memahami aturan dan kekuatan misterius. Di balik gunung, terdapat ladang subur dengan bukit-bukit bergelombang yang membentang tak berujung. Tutup matamu dan rasakan semilir angin yang menyegarkan menerpa wajahmu. Panas terik awal musim panas datang perlahan, dan ketebalan serta kemegahan bumi di bawah kakimu membuatmu merasa rileks dan bahagia. Dalam sekejap, hati pedang Sui Han berubah menjadi gelombang konsepsi artistik yang menyebar bagai kilat. Di reruntuhan spiritualku, aku langsung merasakan gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya terbang. Aku melihat desa menyusut di depan mataku, melihat sekelompok binatang berlarian di dataran, melihat gunung berapi bergemuruh dan meraung, melihat magma melonjak jauh di dalam bumi, dan ketika semuanya mulai menyusut, aku seolah dapat melihat prototipe bumi, yang merupakan pemandangan bintang. Bintang makna sebenarnya dari bab 7 dari 7 bab langit dan bumi adalah alam semesta dan bintang-bintang yang tak berujung. Saya sudah menyentuh permukaan level ini. Bumi tersusun dari pemadatan berat dan semburan api yang membara. Rasa berat ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang biasa. Sepertinya Sui Han Jianxin sengaja membimbing saya untuk merasakan kekuatan aturan bumi dan bintang. Apakah ini pemahaman kuat yang dibawa oleh hati pedang kelas 2? Atmosfer dingin yang menusuk tulang menyelimutiku. Aku mulai mencoba menggabungkan aturan es dengan kekuatan bintang, mencari peluang. Begitu aku memahaminya, kekuatanku akan meningkat pesat. Setengah bulan kemudian, ledakan. Kekuatan dahsyat di tubuhnya meletus, seolah-olah gunung-gunung kuno yang tak terhitung jumlahnya menekan Lingsu. Detik berikutnya, gunung-gunung kuno itu berdiri satu persatu di Lingsu, seolah-olah mereka telah mengenali Tuan mereka, agung dan tak kenal ampun. Kekuatan bintang yang tak terbatas menyatu dengan jiwa es di Lingsu, lalu cahaya biru di Lingsu menjadi berkobar, dan prototipe bintang pun muncul. Prototipe ini terurai sedikit demi sedikit, dan permukaannya menjadi sedikit cahaya bintang kristal biru, dipenuhi jiwa es yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya, dengan kekuatan agung dan berat yang tak tertandingi. Setelah seluruh bintang terurai sempurna, ia membentuk beberapa lapisan kekuatan bintang jiwa es, berdiri begitu saja di Lingsu. Ini, aku mengerutkan kening, membuka mata, dan kekuatan di tubuhku meledak. Rasanya aku harus melepaskannya, jadi aku mengikuti arus. Dengan teriakan pelan, bintang-bintang jiwa es biru yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun di sekitarku, membentuk bola pertahanan yang sempurna. Lapisan-lapisan kekuatan bintang terbentuk dan berputar perlahan, sangat tebal dan padat, dan aura jiwa es masih melekat di dalamnya, misterius dan tak tertandingi. Ini gerakan bertahan yang sempurna, kan? Lihat betapa kuatnya. Tiba-tiba aku melompat, dan dalam satu lompatan, aku telah mencapai ketinggian puluhan meter. Aku membawa pertahanan bintang jiwa es ini dan menghantam gunung di bawah. Angin bersiul di telingaku, dan tiba-tiba puncak gunung runtuh.
Bukan itu saja, kekuatannya menyebar ke seluruh penjuru dan menghantam kedalaman gunung. Batu apapun yang bersentuhan dengan lapisan kekuatan bintang jiwa es ini, sekuat apapun, akan langsung runtuh. Pertahanan ini terlalu kuat. Di bawah, kekuatan yang membakar melonjak. Gunung ini sebenarnya adalah gunung berapi yang tidak aktif, dan lapisan magmanya samar-samar terlihat. Aku tidak bisa turun ke sana, atau aku akan terbakar sampai mati. Tiba-tiba aku menghentikan momentum jatuhku, melompat lurus ke depan, dan melompat keluar beberapa detik kemudian. Ketika aku menoleh ke belakang, aku mendapati bahwa pegunungan itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian, dan aku membuat lubang besar di tengahnya. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Aura itu sangat familiar. Itu adalah roh artefak tanah suci, lonceng ilahi api langit. Suara roh tua itu terdengar lega saat ia berkata, Bu Yixuan, aku tak menyangka kau akan memahami jurus pamungkas keduamu dalam waktu sesingkat ini. Ini adalah jurus pamungkas defensif tingkat Raja Bela Diri. Sekarang, sebutkan jurus pamungkasmu. Saya sangat gembira. Saya hanya tahu bahwa jurus ini adalah teknik bertahan yang sangat kuat, tetapi saya tidak tahu bahwa jurus ini begitu kuat sehingga bisa disebut sebagai jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri. Ini adalah seni bela diri saya sendiri. Setelah membentuk hati pedang Suihan, pemahaman saya sungguh mengejutkan. Sebut saja Bingpo Xingchenyi, anonim, kataku lirih. Orang tua itu terkekeh dan berkata, baiklah. Setelah mengatakan ini, ia menghilang, dan token peringkat nagaku bersinar lembut, dengan roh senjata yang mengirimkan pesan melaluinya seorang praktisi spiritual telah menguasai jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri, jubah bintang jiwa es. Aku dihadiahi 200.000 poin kontribusi tanah suci. Aku langsung menyesalinya begitu aku menamainya. Sial, dimulai dengan Ice Soul, bukankah ini sebuah pengakuan kabar bahwa aku memiliki Ice Soul Galaxy Slash sudah tersebar luas. Siapapun yang bisa mendapatkan jurus pamungkas ini juga milikku. Benar saja, gelang transmisi suara dengan cepat menerima beberapa transmisi suara. Bu Suanyin Xiaoxuan, apakah pakaian bintang jiwa es juga milikmu? Su Yanfudi, apakah kamu sudah menguasai jurus mematikan lainnya? Tong Zuo kakak Bu, kamu hebat. Aku mengagumimu. Feng Qinyiwah, adik muda sungguh hebat. Hampir semua teman di daftar ketiga bisa menebak bahwa akulah yang menguasai jurus pamungkas. Kali ini, aku gagal bersikap rendah hati. Aku sangat kesal dan membalas setiap pesan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Sementara itu, token daftar naga juga menerima pesan dari Tetua Agung Tanah Suci, yang dikirimkan kepada semua pemegang token satu lagi teman muda yang menguasai jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri. Selamat. Sekelompok 3 pakar terkemuka menanggapi dengan ucapan selamat. Saat kerumunan sedang berkomunikasi, cahaya unik lain muncul, disertai suara roh senjata tua seorang praktisi spiritual telah menguasai jurus pamungkas tingkat Jingwu tebasan ledakan hitam, dan diberi hadiah khusus 20.000 poin kontribusi tanah suci. Aku tercengang. Tak perlu berpikir, itu Molly. Aku sudah melihat tebasan ledakan hitamnya terakhir kali. Aku tak menyangka anak ini benar-benar bisa melatih kekuatan ini sampai ke tingkat lompatan dan mengubahnya menjadi jurus mematikan. Seketika, pesan dalam token daftar naga meledak. Tetua Agung berkata, hebat, hebat. Teman muda lainnya telah menguasai jurus istimewa. Para jenius masa depan dalam kultivasi spiritual Han kita memang tak terbatas. Yue Ling bagus sekali. Selama masih banyak jenius seperti ini, kita tidak perlu khawatir para kultivator spiritual Han kita akan dipandang rendah oleh para kultivator jimat kerajaan Yun. Klan kegelapan mungkin tidak akan bisa merajalela di luar tembok kehidupan seperti sekarang. Sisian hehehe lumayan, anak muda memang hebat. Su Yinchen cek-cek, selamat, Nona Valkyrie Bu Suanyin, kau punya saudara jenius yang tak tertandingi. Dan Dekan Lin Santong dari Akademi Chengyang, selamat juga. Kau harus lebih fokus pada calon muridmu. Bu Suanyin oke. Lin Santong anak itu memang bakat yang langka. Jangan khawatir, aku, Lin Santong, selalu bersikap adil kepada murid-muridku. Aku pasti akan mengajari mereka dan memberi mereka imbalan yang pantas. Tetua Agung berkata semuanya, klan kegelapan telah berulang kali memprovokasi dunia spiritual kita, dan bangsa awan juga mengincarnya dengan penuh nafsu. Demi kelangsungan dunia spiritual Han kita dan demi martabat bangsa kita, mohon kembangkan bakat-bakat dengan cermat dan revitalisasi dunia spiritual Han kita. Ya, Tetua Agung benar. Maka, para makhluk kuat setingkat Dewa Bela Diri ini mulai mengobrol menggunakan Ordo Dewa Bela Diri, sementara kami, generasi muda di peringkat naga dan harimau, sama sekali tidak berani berbicara, karena takut melampaui batas. Bahkan aku pun harus berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Lagi pula, itu hanyalah 2 jurus pamungkas setingkat Raja Bela Diri.
Siapa di antara makhluk-makhluk mengerikan di peringkat dewa bela diri ini yang tidak memiliki beberapa jurus pamungkas, bahkan jurus pamungkas tingkat kehancuran dan kekosongan pun tak jarang. Sepupuku, Bu Suanyin, misalnya. Dia selalu merahasiakan keahliannya. Selain jurus pamungkas tingkat kekosongannya, jari cahaya fajar, dia pasti memiliki keahlian unik lain yang belum dia ungkapkan. Berlatihlah keterampilan pedang seperti orang gila. 2 bulan kemudian, saya membenamkan diri dalam latihan pedang yang hampir gila, dan pemahaman saya tentang seni pedang salju semakin mendalam. Saya benar-benar menguasai jurus kelima Gletser layaknya hutan. Ini adalah jurus mematikan terkuat dalam seni pedang salju. Setelah diluncurkan, setiap tebasan pedang bagaikan Gletser yang menghancurkan lawan, dan niat pedang yang tak berujung bagaikan Gletser yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hutan yang menghancurkan lawan, dengan daya mematikan yang mengerikan. Dengan peningkatan teknik pedang dan berbagai seni bela diri, kekuatan ranahnya telah sangat terkonsolidasi. Ia telah mencapai puncak kekuatan tahap awal alam Tianyu dan secara alami dapat menembus ke tahap tengah kapan saja. Pecinta kuliner, waktunya makan siang. Suara Suyan terdengar dari kejauhan. Oh, waktunya makan lagi. Saya begitu gembira hingga cahaya kemerahan berputar di sekeliling saya dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kegembiraan sebelum makan benar-benar memungkinkan saya menembus tahap tengah alam Tianyu. Kekuatan saya meningkat pesat, dan itu adalah terobosan alami. Saya menembus ketika kekuatan dan pemahaman saya sepenuhnya sempurna, selaras dengan hakikat langit dan bumi, dan kekuatan saya secara alami jauh lebih unggul daripada orang lain di tahap tengah alam Tianyu. Ketika kami memasuki aula, kami melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, dan semua orang dapat dengan jelas melihat perubahan dalam diri saya. Bukankah itu hanya makanan? Tangku Eran bercanda, dia benar-benar berhasil mencapai tahap tengah alam kekaisaran surgawi. Kami tidak bilang kita tidak boleh makan di tahap awal. Aku tersenyum canggung. Aku berhasil masuk secara tidak sengaja. Aku bahkan tidak menyadarinya. Oh, sepertinya kalian juga berhasil masuk. Sudah lama aku tidak melihat kalian dengan baik. Benar? Su Yan memasuki tahap tengah alam Tianyu beberapa hari yang lalu, sementara Tang Kueran dan Tan Tai Yao sudah berada di tahap awal alam Tianyu, tetapi belum membentuk hati pedang. Bahkan Liu Tong'er, yang berada di alam terendah, telah mencapai puncak alam Diyu, layak menyandang status sebagai anggota Akademi Fengqi. Semua orang memang bekerja sangat keras dan jauh lebih baik daripada sekelompok orang di Akademi Yundong. Tan Tai Yao berkata dengan cemburu, di matamu hanya ada Xiao Yan, menurutmu di mana kita? Saya bilang, iya, semuanya, sial dan kamu cemburu. Semua orang tertawa. Lalu aku berkata, Kueran, Yao, apakah kalian berdua sudah memakan teratai bulan salju 7 roh? Aku sudah memakannya 3 hari yang lalu, tapi aku masih belum membentuk hati Dao. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tang Kueran mengerutkan kening. Tan Tai Yao juga mengerutkan kening. Apakah karena aku melakukan sesuatu yang salah meskipun aku mengambil jurusan formasi? Jika kekuatan ranahku terlalu lemah, aku tidak bisa menulis formasi tingkat tinggi. Su Yan menghiburnya, lebih dari 80% praktisi spiritual gagal memahami hati Dao dalam jangka waktu tertentu setelah memasuki alam Tianyu. Jangan terlalu khawatir, masalah ini harus dibiarkan begitu saja. Bukankah kau bilang kau telah memahami bentuk embrio hati Dao? Ya, memang hanya sentuhan ringan, tapi sensasinya tidak sekuat dulu. Berlatihlah dengan tekun, dan hati Daomu akan terbangun secara alami. Aku berkata, ini proses alami, tidak perlu dipaksakan. Dengan kekuatan seni pengendali angin 5 kemu, hati Daomu pasti sudah terpahat jejak angin spiritual. Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Akibatnya, hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, Tang Kuelan membentuk Dao Heart, sebuah Lingfeng Dao Heart tingkat 4, yang hanya cocok dengan aturan kultivasi Tang Kuelan. Kemunculan Dao Heart ini menyebabkan sensasi di Akademi Wanling dan seluruh domain Liefeng untuk sementara waktu. Dengan cara ini, Akademi Fengqi sudah memiliki 3 hati pedang, dan yang terendah adalah tingkat 4, yang tidak ada duanya di antara 4 akademi bela diri utama. Awalnya, 3 akademi seni bela diri lainnya masih tidak puas setelah pemilihan warisan dan ingin saling membalas, tetapi sekarang mereka telah menyerah ide ini. Bersaing dengan Akademi Wanling saat ini hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Bahkan Akademi Sengwu terkuat, dengan para jenius seperti Namong Yu, Musuan, dan Fang Qingyuan, akan dikalahkan oleh Akademi Fengqi dari Akademi Wanling. Seiring berjalannya waktu, kekuatanku meningkat sedikit demi sedikit. Akademi Wanling memasuki masa pelatihan, dan para master dari Akademi Yundong, Akademi Silian, dan 5 akademi besar lainnya dikirim untuk menjalankan misi. Kebanyakan dari mereka menjalankan tugas yang relatif aman, seperti menjaga dan mengawal misi di dalam tembok kehidupan, sementara beberapa akan keluar dari tembok kehidupan dan menerima pelatihan di area yang lebih berbahaya. Saat ini, krisis sedang terjadi di mana-mana di luar tembok kehidupan.
Kekuatan klan kegelapan dan kerajaan awan mungkin akan muncul, yang sangat berbahaya. Namun, Federasi Roh Naga tidak berniat berkompromi. Sebaliknya, mereka mengirim sejumlah besar pasukan untuk berpatroli di luar tembok kehidupan, memperluas jangkauan wilayahnya hingga 500 mil di luar tembok kehidupan, menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa yang lemah hanya akan dilahap oleh yang kuat, dan siapapun yang menunjukkan kelemahan lebih dulu akan kalah. Zhao Hao, Song Qian, dan yang lainnya pergi untuk menjalankan misi, tetapi Feng Qiyuan tidak pergi karena kemajuan kultivasi semua orang. Mereka hanya berlatih meditasi. 5 hari berlalu dengan cepat, dan semuanya terasa damai sampai saya menerima pesan dari Song Qian di gelang transmisi suara saya Saudara Xuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Zhao Hao dan saya sedang diburu. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba aku berdiri dengan ekspresi serius. Suara Song Qian dipenuhi kecemasan, seolah-olah ia sedang melarikan diri demi keselamatannya. Misi kita adalah mengawal 500 kg kristal ke Sekte Xingyun di luar tembok kehidupan. Tapi barusan, Sekte Xingyun tiba-tiba menyerang dan menghabisi mentor kita. Makhluk-makhluk gelap muncul, dan sepertinya ada juga makhluk setingkat penyihir darah. Sangat mengerikan. Zhao Hao dan aku sama-sama melarikan diri demi keselamatan kami. Saudara Xuan, Sekte Xingyun telah mengkhianati dunia spiritual. Aku khawatir aku tidak bisa kembali kali ini. Kalian lari duluan, jangan menyerah. Saya langsung mengirim pesan kepada Bu Xuanyin untuk menjelaskan semuanya. Sepupu saya geram beraninya Sekte Xingyun menghabisi orang-orang dari Akademi Wanling, mereka hanya mencari mati. Detik berikutnya, suara sisian yang sangat tegas menggema di langit Akademi Wanling. Semua anggota Akademi Wanling, dengarkan. Segera hentikan semua pelatihan dan misi. Sekte Xingyun telah mengkhianati dunia spiritual dan menghabisi instruktur serta murid-murid Akademi Wanling kita. Semua anggota di atas alam cahaya ilusi harus segera berkumpul di alun-alun. Kita akan segera mengaktifkan formasi teleportasi tingkat 9 dan menuju Sekte Xingyun untuk memadamkan pemberontakan. Untuk sesaat, semua orang merasa gembira. Kelima orang dari Feng Qiyuan bergegas keluar tanpa ragu-ragu dan bergegas ke alun-alun pusat secepat mungkin. Saat saya terbang keluar dari Feng Qiyuan, saya melihat sebuah formasi emas menjulang tinggi di kejauhan. Formasi itu sangat besar dan menembus awan. Semburan suara surgawi bergema di samping formasi tersebut, dan formasi teleportasi langsung aktif untuk mengunci Sekte Xingyun. Inilah fondasi sejati Akademi Wanling saya. Pada saat ini, banyak sekali murid datang, masing-masing dengan raut wajah marah, dan 3 guru spiritual utama, Bu Xuanyin, Sisian, dan Luo Xian, juga tiba hampir seketika. Bersama banyak guru spiritual, lebih dari 2.000 orang memasuki formasi tersebut bersama-sama. Dengung-dengung-dengung, formasi itu meraung, dan kekuatan dahsyat menyelimuti kita masing-masing, dan cahaya keemasan melonjak. Bum-bum-bum. Di tengah ledakan dahsyat, tubuh kami langsung meninggalkan Akademi Wanling dan mendarat di dalam Sekte Xingyun sesaat kemudian. Dari kejauhan, kami bisa melihat cahaya keemasan berkelap-kelip tanpa henti. Sisian melangkah ke udara, bermandikan cahaya keemasan setinggi langit, bagaikan dewa yang turun dari surga. Suaranya agung, Sekte Xingyun telah memberontak. Siapapun dari Sekte Xingyun akan dibunuh tanpa ampun. Di kejauhan, ratusan murid bergegas keluar dari aula utama Sekte Xingyun, masing-masing dengan ekspresi ganas di wajah mereka, sementara dari gerbang gunung di arah lain, kawanan makhluk klan kegelapan bergegas keluar, dengan mayat-mayat busuk dan penjaga mayat terhubung bersama, yang sangat menakutkan. Menghabisi. Bu Xuanyin lewat, dan cahaya terang memancar dari ujung jarinya. Sebuah bola api dengan radius 100 meter meledak 1000 meter jauhnya. Ratusan nyawa klan gelap hampir berubah menjadi abu dalam sekejap. Untuk sesaat, para siswa yang awalnya ketakutan oleh nyawa klan gelap menjadi bersemangat dan menyerbu ke arah lawan sambil meraung. Gila, orang-orang dari Sekte Xingyun berteriak satu demi satu, semua orang dari Akademi Wanling sudah gila. Bunuh mereka semua, siapapun yang menyinggung Sekte Xingyun harus mati. Naik, aku terbang ke tangga batu biru kuno dan menatap sekelompok orang kejam dari Sekte Xingyun di depanku. Mereka mengacungkan senjata dan melancarkan jurus bela diri dengan berbagai konsepsi artistik dengan momentum yang luar biasa. Beraninya sekte ini mengkhianatiku menunjukkan bahwa mereka punya modal untuk berkhianat. Kelihatannya sangat bagus, karena ada lebih dari 10 murid di atas alam kendali bumi. Tapi saya tidak takut. Teknik pedang diaktifkan, dan lingkungan sekitar langsung menjadi sedingin es. Pedang bulan melancarkan serangan, dan gletser pun berubah menjadi hutan. Bum-bum-bum. Kekuatan spiritual memadat menjadi gletser yang tak terhitung jumlahnya, yang runtuh dengan kekuatan yang luar biasa. Niat pedang yang tak berujung membentuk tirai gletser raksasa yang menekan ke bawah. Hati pedang Suihan berkobar, dan cahayanya meningkat pesat. Dalam sekejap, tubuh para murid itu meledak dan mati. Bahkan di bawah tekanan gletser yang bagaikan hutan, istana kuno di belakangnya hancur.
Serpihan kayu dan batu runtuh. Pemandangan itu sudah mengerikan. Meng habisi. Luo Yan, Luo Wan, Sang Rong dan murid-murid lain dari Akademi Yundong meraung dan menyerbu ke depan, menyapu bersih murid-murid Sekte Xingyun dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mengaum. Dengan raungan keras, sesosok makhluk kematian setingkat bayangan, memegang kapak perang berkarat, menyerang sisi tubuh Luo Wan secepat kilat, langsung mengejutkan Luo Wan hingga ia mundur dan memuntahkan darah. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Saudari, Luo Yan meraung, tetapi terjerat oleh dua tetua Sekte Xingyun. Para tetua memegang angin dan guntur di tangan mereka, terus-menerus menghancurkan guntur dan menyerang dengan liar, membuat Luo Yan tak berdaya. Aku menyerang dengan cepat, menepis kapak perang bayangan itu dengan satu pedang, dan berteriak, Luo Yan, jangan terganggu. Bagus. Luo Yan berbalik dan berkonsentrasi bertarung melawan kedua tetua itu. Sungguh luar biasa baginya memiliki hati pedang tingkat 4. Seorang junior biasa pun mampu menahan kedua tetua itu tanpa merasa dirugikan. Mendesis. Bayangan itu menyemburkan lendir dari mulutnya, kapak perang di tangannya berdengung, dan ia menatapku tajam. Ia pasti telah mendaftarkanku sebagai target buruannya. Beberapa bulan yang lalu, sulit bagiku untuk mengalahkan Sado kecuali aku berubah menjadi Bai Xiuluo, tapi sekarang berbeda. Lepaskan hati pedang dan tekan bayangan. Meng habisi. Jurus pedang tak henti-hentinya, dan gletser yang tebal merobek pertahanan kapak perang. 7 atau 8 pedang dihunuskan berturut-turut, mengguncang kapak perang hingga terlepas, dan seketika menciptakan momentum penindasan. Bayangan itu melolong, lengannya patah, dan dalam sekejap mata, ia terkoyak oleh niat pedang. Ledakan. Ada daging busuk berserakan di lantai, sungguh menjijikkan. Berbalik, Su Yan dan Liu Tong-er sedang bertarung melawan hantu, sementara sepupunya, Xisian dan Luo Xian, sedang menekan dua makhluk kuat setingkat penyihir darah. Pertarungan itu sangat brutal, tetapi Akademi Wanling berada di atas angin. Orang menyebalkan usil dari Akademi Wanling itu. Bunuh mereka. Sekalipun rencana kita gagal kali ini, Akademi Wanling harus membayar harganya. Beritahu mereka siapa penguasa dunia di luar domain ini. Bunuh mereka. Seorang penyihir darah berjubah biru memiliki bintik-bintik mayat di seluruh wajahnya dan dipenuhi dengan permusuhan. Di tangannya, ia memegang tongkat berwarna darah yang memutar kekuatan hukum kematian, dan energi kematian hitam memancar dari tubuhnya, yang sangat menakutkan. Namun, para hantu, jenderal mayat, penjaga mayat, dan makhluk hidup mati lainnya tertarik oleh energi kematian yang kaya ini dan dengan putus asa menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Kemudian, mereka meraung dengan liar, memanjat bebatuan dalam kelompok-kelompok yang padat, dan menghabisi jalan mereka menuju gerbang Sekte Xingyun. Hentikan mereka, bunuh sebanyak yang datang. Xisian mengangkat telapak tangannya, tenaga penggerak emasnya melonjak. Tangan penangkap naganya membesar, menghantam dengan keras, meremukkan segerombolan makhluk mati. Dipimpin oleh Xisian, sekitar selusin pemandu spiritual melepaskan kekuatan mereka, melepaskan gumpalan es, api, dan bila angin. Teknik tendangan asap dan awan Shen Buyun, khususnya, merobek gerbang gunung Sekte Xingyun dan seketika membakar puluhan makhluk mati menjadi abu. Sungguh luar biasa. Dengan sepupuku, Xisian dan Luo Xian yang menjaga gerbang gunung, makhluk-makhluk gelap itu ditakdirkan untuk tidak dapat menyerang. Aku buru-buru menyalurkan kesadaran spiritualku ke gelang transmisi suara dan bertanya pada Song Qian, Xiao Qian, kita sudah sampai. Bagaimana kabarmu dan Zhao Hao sekarang? Saudara Xuan, kami telah melarikan diri ke perpustakaan sutra di gunung di atas Sekte Xingyun. Kami bisa melihatmu melihat ke bawah tapi kami tidak bisa masuk. 4 tetua dari Sekte Xingyun sedang mengejar kami. Zhao Hao sudah terluka, dan beberapa murid lainnya juga terluka parah. Cepat kemari. Baiklah, tunggu, jangan menyerah. Suara Song Qian bergetar hebat, seperti takut menghadapi kematian. Aku mendongak dan melihat puncak hijau berdiri di pegunungan tempat Sekte Xingyun berada, dengan momentum yang seakan membumbung tinggi ke langit, dan paviliun sutra dibangun di atas puncak hijau itu. Pecinta kuliner, apakah kamu sudah menemukan Song Qian? Dalam perkelahian itu, Su Yan datang dengan seluruh tubuhnya diselimuti api, dan pedang api absolutnya sangat membakar. Dia ada di perpustakaan sutra. Kami akan pergi bersamamu. Bagus. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang dari Feng Qiyuan dan Xilian Yuan mengikuti saya dan bergegas menuju King Feng. Di sepanjang jalan, beberapa murid dari Sekte Xingyun ingin melawan, tetapi mereka hampir terbunuh dalam sekejap. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Hanya ada beberapa murid dari Sekte Xingyun yang telah mencapai alam Tianyu, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu membentuk hati pedang. Ledakan. Terdengar ledakan keras di udara, dan separuh perpustakaan sutra hancur. Beberapa lelaki tua berambut putih dan berjanggut tampak geram. Salah satu dari mereka menggenggam kekuatan spiritual langit berbintang di telapak tangannya.
Ia adalah seorang kultivator kuat di tahap awal alam kendali bintang. Dialah yang menghancurkan perpustakaan sutra yang besar hanya dengan satu serangan telapak tangan. Wajahnya dipenuhi kebencian saat ia berkata, semut-semut inilah yang memicu serangan besar-besaran dari Akademi Roh Segudang. Mereka sangat penuh kebencian dan menyebalkan. Kita harus menghabisi mereka. Baik, Tuan. Para tetua lainnya semuanya pembunuh, dan banyak orang dari Sekte Xingyun mengikuti mereka, masing-masing memegang pedang dan tampak sangat agresif. Dari kejauhan, hanya tersisa separuh pustaka sutra yang hancur, dan jatuh dari puncak gunung dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dari reruntuhan di pelabuhan, beberapa orang terlihat. Mereka adalah Song Qian, Zhao Hao, dan lainnya, sekitar 7 atau 8 orang, semuanya siswa Akademi Wanling. Pergilah ke neraka, seorang tetua meraung, dan pedang di tangannya berubah menjadi badai yang menyapu. Langit bergemuruh, dan momentumnya sungguh menakjubkan. Tepat ketika niat pedang tetua hendak menghancurkan perpustakaan sutra, seberkas niat pedang dingin menyapu dan langsung bertabrakan dengan badai energi pedangnya. Dengan suara keras, niat pedang itu berhasil memblokir serangan mematikannya. Bing Zushan, pergi. Saat aku melompati gunung-gunung, cahaya suci berkelap-kelip di telapak tanganku, dan gunung Bingzu dengan cepat terurai menjadi jutaan senjata, membentuk aliran tombak tak berujung yang melesat ke langit, lalu hancur lagi di udara, menyeret paviliun sutra yang jatuh seperti perisai raksasa, dan melindungi Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya dengan sangat baik. Dari mana asalnya teriak beberapa tetua? Hancurkan! Teriak pemimpin Sekte Xingyun. Kalian semua, ikuti aku untuk menumpas orang-orang ini dari Akademi Myriad Spirits. Para siswa ini semuanya jenius, menghabisi mereka sama saja dengan membalas dendam atas gugurnya para jenius Sekte Xingyun kita. Menghabisi. Api berkobar, dan sebilah pedang raksasa yang anggun dan indah membentang di antara langit dan bumi. Itu adalah Fei Yan milik Suyan. Tarian naga api 9 langit miliknya telah dipraktikkan hingga tingkat yang begitu tinggi, menghasilkan konsepsi artistik yang begitu dahsyat. Untuk sesaat, kedua tetua itu langsung terkejut dan mundur oleh konsepsi artistik Fei Yan. Suyan memegang sebilah pedang tajam, dan api berkobar di sekelilingnya. Jubahnya berkibar, sungguh indah. Dengan satu pedang, ia memaksa kedua tetua itu kembali bersatu. Tang Kueran menembakkan beberapa anak panah berturut-turut, dan anak panah itu melesat seperti pesawat ulang-alik, menewaskan beberapa murid Sekte Xingyun. Ia berkata dengan tatapan tegas, Xiaoyan, tahan beberapa tetua. Aku akan menekan mereka. Tong Er, kembalilah ke gunung untuk menyelamatkan Song Qian, Zhao Hao, dan yang lainnya yang terluka. Bu Yixuan, pergilah dan sapa pemimpin Sekte Xingyun. Akan sangat sulit bagi kita untuk melawannya. Pemimpin Sekte Xingyun telah mencapai tahap awal alam Xingyu, yang sebanding dengan orang terakhir dalam daftar dewa bela diri. Dia satu alam lebih kuat dariku dan sangat sulit dihadapi. Sepertinya sang pemimpin juga sedang memperhatikanku. Ia menggenggam petir di telapak tangannya dan turun dari langit dengan gemuruh. Ribuan guntur muncul dari telapak tangannya dan bergemuruh dengan dahsyat. Dua orang murid Akademi Pemurnian terkena dampaknya dan seketika tubuh mereka hangus, mulut mereka berdarah dan mereka terpental ke belakang. Tanpa pikir panjang, aku melompat dari puncak berbahaya itu dan terbang di udara, meninggalkan jejak es di bawah kakiku. Jantung pedang yang sedingin air itu mampu menopangku terbang ratusan meter. Medan perang antara aku dan sang guru tidak boleh ada di sini, kalau tidak semua orang akan berada dalam bahaya. Apakah kamu pewaris urutan warisan Bu Yixuan? Pergilah ke neraka. Di belakangku, suara seperti guntur menggelegar, dan sebuah kekuatan telapak tangan jatuh disertai raungan marah dari pemimpin Sekte Xingyun. Rasa penindasan itu sangat tajam. Meskipun aku memiliki hati pedang Suihan tingkat 2, itu masih sangat berat. Bulu kudukku hampir berdiri, dan kepalaku berdengung, seolah-olah disambar petir. Orang tua ini sungguh tidak sederhana. Mendongak, aku melihat kilatan petir yang pekat saling bertautan dan berubah menjadi telapak guntur raksasa yang jatuh. Kulit kepalaku tiba-tiba terasa mati rasa. Sungguh mengerikan. Momentumku merosot, dan aku pun jatuh. Bersamaan dengan itu, aku membuka tangan kiriku, dan kekuatan pendorong emas meraung. Aku meraih pohon-pohon kuno yang tumbuh di puncak hijau tak jauh dari sana untuk menghalangi datangnya telapak guntur. Tiba-tiba, pohon-pohon kuno itu terkoyak oleh petir. Wajah pemimpin Sekte Xingyun menjadi semakin jernih dan tajam, matanya dingin, dan ia dipenuhi dengan niat menghabisi. Tidak, dengan level tangan penangkap naga milikku, aku tidak dapat dibandingkan dengan Sisian, apalagi menahan serangan sekuat itu. Ia membuka tangan kirinya dengan berani ke arah langit, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Pola tulang bersinar terang, dan kura-kura naga yang telah dipelihara dalam pola tulang selama bertahun-tahun pun terbangun. Perubahan kehidupan dan napas kuno langsung memenuhi udara. Rune-rune tersebut terjalin membentuk perisai kura-kura emas raksasa yang membentang di antara langit dan bumi.
Dengan beberapa ledakan berturut-turut, perisai kura-kura itu meledak, dan kekuatan telapak tangan pemimpin Sekte Xingyun hampir habis. Jenggotnya terurai, dan ia menatapku dengan mata merah. Ia mencibir, seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas dalam rangkaian pewarisan, sayang sekali dia masih harus mati. Apa kau pikir kau bisa menghancurkan Sekte Xingyunku hanya karena kau mau Akademi Wanling menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya dan akan dihukum oleh surga? Saat itu, aku sudah mendarat di hutan kuno di belakang Sekte Xingyue. Aku melangkah ke puncak pohon dan segera mundur, sambil berkata, kau, Sekte Xingyue, berkolusi dengan klan kegelapan dan menghabisi orang-orang dari Akademi Wanlingku. Beraninya kau bilang kami menindas kami. Berani sekali kau. Apa yang kau tahu? Ia gemetar karena marah, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Ia berkata, mereka bukan manusia pasukan dari alam roh menaklukkan lebih dari selusin sekte dan gunung kuno di sekitar sini dalam satu hari. Apa kau pikir Sekte Xingyunku bisa melawan mereka sendirian jika kami tidak tunduk pada klan kegelapan? Kami pasti sudah musnah. Kenapa kalian, Akademi Bela Diri Papan Atas, tidak muncul saat itu kalian di sini untuk menyerang kami sekarang? Konyol sekali. Pemimpin Sekte Xingyun kembali mengangkat tangannya dan meraung marah. Guntur dan kilat mengamuk di hutan, mencabik-cabik pohon-pohon kuno dan memutarbalikkan ruang dengan liar. Di bawah kendalinya, Guntur dan kilat itu tampak memiliki spiritualitas dan berubah menjadi duri-duri petir yang jatuh. Sungguh mengerikan. Orang tua ini benar-benar seorang master sejati. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Aku bersiul pelan, dan kekuatan spiritual meledak di sekitarku. Bintang-bintang dan bumi di reruntuhan spiritual berputar cepat, dan dengan cepat menyatu dengan es dan embun beku, membentuk pecahan jiwa es bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimutiku, membentuk tubuh bintang yang cukup besar untuk membungkus tubuhku. Inilah jurus pamungkas yang baru saja kupahami pakaian bintang jiwa es. Bum bum bum. 3 kerucut petir berturut-turut menyambar jubah bintang dengan dahsyat, dan kilat serta cahaya bintang memercik keluar. Jubah bintang jiwa es setara dengan jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri. Pertahanannya sangat kuat, dan teksturnya yang kokoh sepenuhnya menangkis kekuatan petir. Aku memegang bilah bulan di tanganku, dan tubuhku tiba-tiba berhenti. Aku bangkit dari tanah, dan pedang panjang itu terbang ke udara, dan kekuatan pedang itu menghancurkanku seperti gelombang pasang. Gletser seperti hutan. Tepat waktu. Jenggot dan rambut panjang pemimpin Sekte Xingyun menari-nari liar di terpa angin dingin. Ia mengangkat tinjunya, dan kekuatan spiritual langit berbintang berputar cepat. Dalam sekejap mata, ia melancarkan lusinan pukulan, masing-masing begitu dahsyat hingga menghancurkan kondisi pikiran dingin yang kuhantamkan satu persatu. Kekuatan orang tua ini sungguh brutal. Embun beku berubah menjadi debu, dan tubuhku terlempar keluar dari debu dengan kecepatan tinggi. Pedang panjang itu jatuh ke bahunya bagai kilat. Untuk sesaat, pusaran berwarna darah mengembun, dan momentum sekuat gunung melonjak, dan aku sekali lagi menggunakan jurus pamungkas tebasan nebula jiwa es. Pemimpin Sekte Xingyun terkejut dan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Guntur dan kilat menyambar. Cahaya listrik yang terang itu diarahkan dan berubah menjadi pusaran seperti pedang. Pedang biru itu membentuk pusaran dan diluncurkan menuju nebula jiwa es. Ledakan. Angkasa terkoyak dan bumi berguncang. Dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan, seolah langit berguncang. Kilatan petir dan embun beku menyebar ke bumi, merobek jurang yang mengerikan. Seluruh daratan terkoyak. Mataku bertekad, dan Moonblade terus menghancurkan tanpa ragu. Engah. Akhirnya, pedang panjang itu menembus lautan guntur dan kilat, dan menancap kuat di bahu pemimpin Sekte Xingyun. Tiba-tiba, kekuatan penghancur merajalela, dan bahunya hampir meledak dengan darah dan daging. Jangan pernah pikirkan itu. Dia membelalakkan matanya dan meraung, sinar cahaya terbang dari bahunya dan mengembun menjadi rune, yang ternyata adalah rune perlindungan tubuh. Hatiku mencelos. Sekte Xingyun terletak di wilayah luar utara tembok kehidupan dan jarang berinteraksi dengan daratan Federasi Roh Naga. Dia sudah menguasai rune, dan sepertinya dia sudah lama berinteraksi dengan klan Yun. Esnya setebal 3 kaki, dan tidak membeku dalam semalam. Sepertinya pengaruh Federasi Roh Naga di wilayah luar telah berubah sejak lama. Apakah menurutmu kamu bisa tenang? Mataku menjadi dingin, dan tubuhku tiba-tiba memancarkan aura pedang yang dingin. Sebuah pedang raksasa melesat ke langit, menyelimutiku bagai dewa. Inilah kekuatan hati pedang Sui Han. Engah, rune-rune terhapus dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Di bawah desakan paksa Sui Han Jianxin, pedang itu mematahkan bahu pemimpin Sekte Xingyun, menghancurkan darah dan tulang-tulangnya. Seluruh lengan kanan terpisah dari tubuhnya. Bahkan an-an dalamnya terlihat berkilauan dalam darah dan daging yang beterbangan. Untaian cahaya rune beterbangan, dengan liar melindungi an-an dalam pemimpin Sekte Xingyun. Ah! Ia berlumuran darah, melolong liar, kilat di sekelilingnya semakin ganas. Ia mundur puluhan langkah, menatapku dengan mata merah,
dan berkata, keberaninya kau melukai ketua sekte ini sampai sejauh itu nak, hari ini sekte Xingyun mungkin hancur, tapi kau harus mati. Sambil berbicara, ia meraung, dan sebuah jimat berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Ternyata jimat itu adalah eksistensi kuno yang berbeda dari formasi, dan jimat ini memancarkan aura kuno yang mengerikan, mungkin sebanding dengan artefak dewa. Sungguh pengkhianat sekte Xingyun, mengorbankan integritas mereka demi harta karun yang begitu mengerikan. Apakah ini diberikan kepadamu oleh suku kegelapan, tanyaku dingin, bergumam dalam hati Bing Zushan, kembalilah padaku. Jimat itu muncul, dan aku butuh bantuan Bing Zushan, kalau tidak, aku mungkin akan terbunuh di sini. Meskipun pertahanan pakaian bintang jiwa es tingkat Raja Bela Diri sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah jimat yang sudah ada sejak zaman kuno. Sekali digunakan, aku mungkin akan langsung terbunuh. Wajah pemimpin sekte Xingyun memucat saat ia menyeringai, memangnya kenapa bagaimana kalau memang begitu lagi pula kau sudah akan mati. Kau pantas mati karena membuat pemimpin ini mengeluarkan jimat berharga untuk menghabisimu. Di kejauhan, cahaya pelangi terbang, memancarkan aura pembunuh. Bing Zushan datang. Aku tak kuasa menahan tawa, melompat mundur, telapak tanganku terentang, cahaya menyilaukan memancar dari langit. Aku menggeram, ayo, biarkan aku melihat betapa berharganya harta yang diperoleh pengkhianat ini dengan menjual integritasnya. Mati. Kekuatan jimat itu meledak, dan garis berwarna darah tiba-tiba muncul dari permukaan jimat berwarna darah itu, berubah menjadi tombak berwarna darah yang menembus udara dan menghantamku dengan ganas. Aura yang mengerikan. Aku membuka telapak tanganku, dan jutaan senjata ajaib berkumpul di udara, membentuk serangan terkuat Bing Zushan, lalu melesat ke arahnya. Kau punya senjata ajaib, dan aku juga punya. Ledakan. Darah dan awan kemerahan menyembur keluar, guntur bergemuruh di langit, dan awan gelap bergulung-gulung. Pertempuran gila ini tampaknya telah memicu semacam kehendak misterius dari surga. Kedua kekuatan itu tak mau menyerah, dan mereka bertabrakan dengan dahsyat di udara, hancur berkeping-keping. Namun, tombak berwarna darah yang dipadatkan oleh jimat itu tampaknya memiliki kekuatan yang lebih dahsyat, sementara Gunung Bingzu berbeda. Gunung Bingzu adalah artefak yang disempurnakan sendiri, dan kekuatannya bergantung pada penggunanya. Jelas, kekuatan saya tidak dapat dibandingkan dengan orang kuat yang menulis jimat kuno ini. Bahkan dengan penindasan Sui Han Jianxin, itu tidak akan bertahan lama, dan bahkan Gunung Bingzu akan hancur. Jika Gunung Bingzu hancur, apa bedanya bagiku itu harta karun kecilku yang berharga? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menarik pasukannya dan kembali ke Zushan. Ledakan. Tombak berwarna darah itu melesat di udara dan langsung mengenai jubah bintang jiwa es. Tiba-tiba, sinar cahaya bergetar dan melonjak ke atas, dan ada sensasi robek di sekujur tubuh. Jimat kuat itu benar-benar di luar kemampuan jubah bintang jiwa es untuk menahannya. Dalam sekejap, pakaian bintang itu mulai rusak. Lari, aku harus lari. Aku begitu ketakutan hingga berkeringat. Aku menginjak dedaunan yang berguguran, dan lapisan-lapisan fluktuasi rune menyebar. Udara di belakangku mencair dan sebuah dinding emas raksasa muncul, dan dunia spiritual virtual pun muncul. Mengambil langkah mundur, saya sudah berada di dunia spiritual virtual. Sikat, tombak merah darah itu melintasi langit, tetapi menembus dinding emas. Tombak itu tidak memiliki kemampuan untuk memasuki dunia virtual dan hanya tak terkalahkan di dunia nyata. Pemimpin sekte Xingyun berlumuran darah, tampak sangat ganas. Ia meraung dan mengerahkan kekuatan jimatnya untuk menyapu kehampaan berulang kali, sambil meraung, benda kecil, kalau kau punya nyali, keluarlah dan lawan aku. Apa gunanya berlarian seperti ini? Berada di dunia spiritual virtual, aku tak dapat menahan tawa. Aku berpikir, bersembunyi di dunia spiritual virtual bukanlah keahlianku. Tapi, kau menggunakan jimat yang ditulis oleh kekuatan besar zaman dahulu untuk menghabisiku. Apakah itu termasuk keahlian? Bum bum bum. Kekuatan jimat itu merajalela, dan tombak merah darah itu melesat maju, menghancurkan gunung-gunung berkeping-keping. Saking kuatnya, tombak merah darah ini menembus gunung dengan keras, menyemburkan lava cair, menyapu hutan, memusnahkan semua pohon dan bebatuan. Layaknya senjata maut dari api penyucian, tombak itu memiliki daya hancur yang tak terbatas. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, pemimpin sekte Xingyun hampir sepenuhnya mengubah area ini menjadi ladang syuro. Ia memegang jimat di tangannya, dan warna darah pada jimat itu mulai memudar. Benar saja, beginilah jimat sekali pakai. Setelah kekuatannya benar-benar hilang, jimat itu akan menjadi selembar kertas bekas. Bagus sekali, bagus sekali. Pemimpin sekte Xingyun menatap sekte Xingyun dengan tatapan ganas dan berkata, aku tidak bisa menghabisimu, tapi aku bisa menggunakan kekuatan jimat untuk menghabisi orang-orang dari Akademi Wanling. Tunggu saja. Dia langsung berlari ke kejauhan. Sungguh tercela. Aku tak bisa bersembunyi lebih lama lagi.
Aku menggertakkan gigi dan berjalan di dunia spiritual virtual. Mengabaikan raungan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di sebelah kanan, aku mengangkat pedangku, dan cahaya jurus pamungkasku meledak, mengenai tepat di belakang kepalanya. Memanggil, seberkas cahaya pedang menembus dunia spiritual virtual dan menghantam dunia nyata. Efek serangannya sungguh nyata. Kekuatan penghancur tebasan nebula jiwa es langsung merobek aura pelindung pemimpin sekte bintang jatuh, tetapi kecepatan reaksinya luar biasa cepat. Ia meraung, menoleh, dan mengangkat jimatnya, lalu tiba-tiba tombak berwarna merah darah menancap di langit. Engah, tebasan nebula jiwa es mengiris punggungnya, meninggalkan luka panjang yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan tombak berwarna darah yang berasal dari jimat itu merobek ruang, meninggalkan bekas darah yang mengerikan di langit. Namun, itu tidak melukaiku sama sekali. Aku melancarkan serangan dari alam void dan menghabisinya, tetapi kultivasinya tidak cukup untuk mencapai alam voidku dari dunia nyata. Inilah kengerian teknik rune alam void. Selama kau tidak bertemu dengan seorang master sejati yang dapat memahami arti ruang yang sebenarnya, kau akan tak terkalahkan. Jelas, pemimpin sekte Xingyun memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang aturan guntur dan kilat, dan memegang jimat kuno di tangannya. Namun, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dia tidak bisa memahami misteri realitas dan kematian, dan dia tidak bisa mengirimkan serangan nyata ke dunia spiritual virtual. Dengeng bang-bang, cahaya pedang berkelebat silih berganti, dan ia terus-menerus diserang dari segala arah. Untuk sesaat, pemimpin sekte Xingyun tampak semakin malu. Ia mengayunkan jimatnya dengan panik untuk menyerang, tetapi sia-sia. Petir menyambar di sekelilingnya, tetapi tidak dapat menyelamatkan tubuhnya. Meskipun energi petirnya kuat, ia tidak dapat menghentikan tusukan jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri, sehingga jurus itu sama sekali tidak berguna. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pemimpin sekte Xingyun dipenuhi luka, begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Jika bukan karena sihir rune misterius yang melindungi tubuhnya, ia pasti sudah hancur lebur oleh jurus pamungkasku sejak lama. Cahaya merah darah pada jimat kuno itu semakin redup, dan akhirnya tiba-tiba menghilang, akhirnya menjadi tidak efektif. Ah! Aku tidak bisa menerima ini. Darah mengalir dari matanya, ia menggertakkan giginya, tubuhnya diselimuti petir, dan berkata, jika kau memberi sekte Xingyun waktu 1 bulan lagi, kita bisa mundur ke alam liar agung. Mengapa kita harus dikendalikan oleh kekaisaran roh naga yang bodoh ini? Jika kau memberiku sedikit waktu lagi untuk memahami, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan olehmu, makhluk kecil? Engah, setetes darah menyembur keluar, cahaya jantung pedang Suihan masih menyelimuti bilah pedang bulan, dan ujung pedang itu telah menembus punggung pemimpin sekte Xingyun dan menusuk jantungnya. Kau bahkan bisa mengkhianati manusia, jadi untuk apa kau membutuhkan kekuatan itu? Kataku lirih. Orang tua ini tidak mau menerima ini. Ia perlahan berlutut di tanah, kilatan petir di tubuhnya menghilang, dan ia pun murung. Rambutnya memutih hampir seketika, dan ia tampak begitu tua hingga mengerikan. Bahkan tubuhnya perlahan runtuh dan akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Mencicit, petir biru menyambar di langit. Ia telah mempraktikkan hukum petir selama bertahun-tahun, dan jelas ia memaksakan diri untuk melakukannya. Pada akhirnya, ia menderita sambaran petir dan bahkan tubuhnya yang utuh pun tak tersisa. Sebuah cincin luar angkasa ditemukan dari abunya, dan di dalamnya terdapat beberapa bahan budidaya, yang cukup bagus dan dapat dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Berbalik dan melihat ke arah sekte Xingyun, perang masih berlangsung. Pasukan klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong mendaki gunung di hutan yang jauh. Setidaknya ada pasukan klan kegelapan lengkap yang berjumlah lebih dari 10.000 orang di sini. Menghabisi, pedang bulan itu memancarkan cahaya, memancarkan aura pedang yang tak berujung bagaikan hutan gletser, mencekik banyak sekali nyawa yang telah mati hingga berkeping-keping. Saat aku mendaki gerbang gunung lagi, aku melihat sepupuku Bu Suanyin memisahkan kepala seorang penyihir darah. Jari cahaya itu melesat ke udara dan memisahkan kepala penyihir darah itu. Kekuatan yang tersisa menyapu hutan yang jauh, yang sangat mengerikan. Xiao Xuan, cepat naik, teriaknya. Ada makhluk mati setingkat bayangan yang kuat di sekitarku, dan cahaya kapak perang, tombak, dan pedang meledak, membuat pertahanan mereka mustahil. Jika aku tidak mengaktifkan jubah bintang jiwa es, aku mungkin akan terluka. Aku menerobos pengepungan dan memasuki perkemahan Akademi Wanling. Tiba-tiba, sekelompok mentor spiritual, pembimbing spiritual, dan guru senior menatapku dengan kaget, penuh kekaguman dan keterkejutan. Feng Qinyi bahkan bertanya langsung, adik junior, ku dengar kau bertarung sengit dengan pemimpin sekte Xingyun. Apa hasilnya? Aku menghabisinya, kataku ringan. Tiba-tiba, sekelompok siswa tercengang. Kebanyakan dari mereka yang mampu berdiri di pinggiran untuk melawan suku kegelapan adalah siswa jenius dari Akademi Wanling. Di antara mahasiswa baru tahun ini, ada beberapa jenius yang dengan cepat menembus alam pengendali bumi, tetapi mereka jelas kalah pamor dari para master seperti saya dari Akademi Feng Qi.
Melihat pasukan suku kegelapan yang semakin mendekat, aku bertanya, kakak, pegunungan ini telah dikepung sepenuhnya oleh suku kegelapan. Apakah kita akan bertarung sampai mati? Bu Suanyin tersenyum tipis. Tidak, kenapa kita harus bertarung sampai mati semuanya? Istirahatlah jika perlu, makanlah jika perlu. Segera luncurkan serangan balik. Kali ini aku akan menghabisi seluruh pasukan suku kegelapan. Kalau tidak, banyak dari kita di Akademi Wanling tidak akan bisa melarikan diri. Valkyrie pertama penuh dengan keberanian. Ketika yang lain memikirkan cara untuk menerobos, dia justru memikirkan cara untuk menghabisi seluruh pasukan klan kegelapan. Ledakan. Puncak King Feng di Sekte Xingyun runtuh, mengguncang bumi. Aula harta karun, perpustakaan, dan bangunan-bangunan lain di puncak King Feng hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, Su Yan, Tan Tai Yao, dan Tang Kueran mengawal sekelompok murid yang terluka. Song Qian dan Zhao Hao ada di antara mereka. Selain itu, ada beberapa guru dari Akademi Silian dan 5 akademi, tetapi mereka semua terluka. Beberapa tetua terbunuh, tanyaku sambil melangkah maju. Meng, habisinya. Mata Su Yan berbinar, tubuhnya yang berlekuk memancarkan aura kuat hati pedang api mutlak. Ia bertanya, bagaimana denganmu pemimpin Sekte Xingyun sangat kuat? Bagaimana hasilnya? Singkirkan juga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali. Tang Kueran dan Tan Tai Yao tersenyum lega. Kami khawatir padamu. Pada saat ini, Song Qian datang mendukung Zhao Hao. Ada bekas luka di lengan Song Qian akibat niat pedang. Luka Zhao Hao lebih serius, dengan luka tembus di dadanya. Untungnya, jantungnya tidak terluka. Kalau tidak, ia mungkin akan mati. Tak ada lagi keganasan di mata kedua pria itu. Mereka diselimuti oleh perasaan selamat dari bencana. Mata mereka memerah ketika melihatku. Saudara Suan, untunglah kau datang. Mata Song Qian berkaca-kaca. Mata Zhao Hao pun memerah saat ia berkata, bos maaf, kami tidak berguna dan telah menjadi beban bagi semua orang. Aku menghampiri mereka, memeluk mereka berdua, dan berkata, karena kita saudara, kita harus saling berjuang. Kalau aku yang terjebak di Sekte Bintang Jatuh, kalian berdua pasti akan berjuang menyelamatkanku, kan? Mereka berdua mengangguk bersama, mata mereka berkaca-kaca. Mari kita cari tempat untuk menyembuhkan mereka dengan cepat, kata Tan Tai Yao. Banyak orang terluka, dan masih ada beberapa anggota Sekte Xingyun yang tersisa di istana-istana terdekat. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai perang pemusnahan. Kedua belah pihak tidak memiliki ruang untuk bermanuver dan tidak ada yang selamat. Akan gawat jika yang terluka diserang secara tiba-tiba. Setelah meninggalkan sekelompok orang untuk menjaga yang terluka, 5 orang dari Feng Qiyuan kembali ke medan perang dan menyerang pasukan klan kegelapan yang bergegas ke gunung di gerbang gunung. Sore harinya, Akademi Wanling melancarkan serangan balik. Setelah sepupu Bu Suanyin menyapu jalan pegunungan dengan 3 jari matahari api berturut-turut, ribuan Master Akademi Wanling bergegas menuruni gunung bagai air pasang, menyapu bersih seluruh jalan. Pasukan klan kegelapan di kejauhan akhirnya mulai goyah. Bahkan makhluk mati pun mengenal rasa takut, dan banyak makhluk mati tingkat rendah mulai melarikan diri. Begitu mereka dikalahkan, mereka akan sepenuhnya dikalahkan. Hingga matahari terbenam, di bawah kepemimpinan 3 dewa bela diri agung, pasukan Akademi Wanling mengejar ratusan mil, mengubah seluruh wilayah pengaruh Sekte Xingyun menjadi lautan mayat. Mereka baru mundur setelah gelap, lalu tak berhenti, kembali semalaman dengan membawa mayat-mayat yang terluka dan yang tewas. Tak seorang pun ingin bermalam di negeri asing, terlalu berbahaya. Di tengah malam, langit berbintang redup. Aku menggendong Song Qian di punggungku dan mengikuti tim maju. Semua orang terdiam. Setelah pertempuran berdarah, seluruh Sekte Xingyun dihancurkan oleh kami, dan bahkan harta karun Sekte Xingyun dijarah oleh Akademi Wanling. Namun, kami juga membayar harga yang mahal. Lebih dari 40 orang tewas dalam pertempuran, dan hampir 1000 orang terluka. Banyak yang terluka parah tidak dapat berjalan sendiri. Meskipun hasilnya luar biasa, dan kami menghabisi seluruh pasukan klan kegelapan dan Sekte Xingyun, tidak seorang pun dapat menerima hasil seperti itu. Dunia spiritual telah begitu damai sehingga semua orang melupakan keberadaan perang. Namun kali ini, banyak siswa menyadari bahwa perang sudah begitu dekat dan mereka telah sepenuhnya terseret ke dalamnya. Berdesir, kecepatan setiap orang tidaklah lambat. Lagi pula, mereka semua adalah praktisi spiritual. Mereka akan mencapai tembok kehidupan besok pagi. Sepupu saya, Xian, Luo Xian, Su Yan, Luo Wan, Luo Yan, dan saya berjalan berdampingan. Tiba-tiba, Xian berbicara, memecah keheningan Sekte Xingyun sendiri telah menyebabkan kerusakan besar pada kita. Ada banyak sekte dan gerbang gunung di utara tembok kehidupan, dengan ratusan kekuatan dari berbagai ukuran. Sekte Xingyun dianggap relatif kuat di antara mereka. Bahkan Sekte Xingyun telah ditaklukkan oleh klan kegelapan, jadi sulit untuk mengatakan tentang sekte lainnya. Tatapan Bu Suanyin tenang saat ia berkata, sekte-sekte di alam luar selalu terasing dari dunia spiritual.
Munculnya klan kegelapan hanyalah sebuah bujukan. Luo Xian berkata, sepertinya misi di Tanah Suci tidak bisa lagi dilaksanakan. Kita tidak bisa lagi mengirim murid ke alam luar untuk melaksanakan misi pengawalan dan verifikasi tersebut. Xian mengangguk setuju. Api perang telah menyebar ke alam luar, dan sumbernya adalah klan kegelapan dan klan awan yang tersembunyi di tepi dunia belantara besar. Kita benar-benar harus mempertimbangkan cara membedakan mereka. Bu Suanyin mengerutkan kening dan berkata, Siyu sedang melindungi tembok kehidupan. Kita bicara lagi setelah bertemu dengannya. Saat fajar menyingsing, di kejauhan, tembok kehidupan berdiri megah di antara ladang-ladang, membentang tanpa batas, dan ujung tembok kehidupan di kejauhan tak terlihat. Orang-orang di dalam tembok telah menerima pesan itu. Sebuah barisan kavaleri berpacu keluar, membawa busur dan anak panah, bendera korps garnisun perbatasan. Di depan berdiri seorang wanita berjubah Valkyrie. Su Siyulah yang datang untuk menyambut mereka secara langsung. Orang Yunani, Suanyin, ayo kita bicara setelah kita sampai di kota. Saat mereka memasuki kota berdampingan, ekspresi Su Siyu sangat muram dan serius. Ia bahkan tidak berbicara dengan Su Yan sampai mereka benar-benar memasuki jalan utama kota. Kemudian, Su Siyu berkata, banyak yang terjadi tadi malam. Bisakah kau ceritakan dulu tentang operasi Akademi Wanling? Bu Suanyin berkata, kita telah menghabisi Sekte Xingyun yang memberontak. Selain itu, kita juga menghabisi seluruh pasukan klan kegelapan dan menghabisi 2 penyihir darah, tetapi itu juga harus dibayar dengan harga yang mahal. Oh, itu bagus. Su Siyu mengangguk dan berkata, saya baru saja menerima kabar belum lama ini. Tidak hanya Akademi Wanling, tetapi juga banyak akademi dan sekte bela diri di 2 provinsi wilayah angin ganas telah mengirimkan pasukan. Sepertinya reaksi berantai telah terjadi. Akademi Tianxing, Akademi Bela Diri Xinyu, Sekte Pasang Surut, dan Sekte Bulu Api semuanya telah mengirimkan pasukan ke wilayah luar. Akademi Tianxing berhadapan dengan pasukan suku kegelapan yang dipimpin oleh seorang penyihir darah dan menderita kerugian besar. Lebih dari 400 murid tewas dalam pertempuran tersebut. Sekte Pasang Surut hampir musnah, dan pemimpin sekte terluka parah. Saya baru saja menerima kabar bahwa Sekte Bulu Api juga disergap dan menderita kerugian besar. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan Luo Xian, Luo Yan dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Su Siyu memimpin semua orang ke tenda korps penjaga perbatasan. Sebuah peta yang terbuat dari kulit sapi liar tergantung di atas kepala. Ia menunjuk ke wilayah utara dan berkata, seluruh wilayah ini dilalap api. Kekuatan spiritual utama Federasi Roh Naga terus-menerus berperang melawan klan kegelapan. Kekacauan telah meletus semalaman. Pasukan klan kegelapan itu seolah turun dari langit, sungguh tak terduga. Aku memiliki total 50.000 pasukan yang ditempatkan di kamp ini, tetapi pasukan korps penjaga perbatasan ini bukanlah tandingan bagi kehidupan klan kegelapan yang sesungguhnya. Aku ingin mengambil inisiatif, tetapi aku takut akan musnah sepenuhnya. Jangan menyerang. Mata Bu Suanyin seterang air saat ia berbisik, sudah terlambat. Tanpa perlindungan tembok kehidupan, kita takkan mampu bersaing dengan klan kegelapan. Mereka bahkan belum mengirimkan penguasa dunia roh tingkat raja, tapi mereka sudah mengejutkan kita. Jika raja melakukannya, garnisun perbatasanmu takkan mampu menandingi mereka. Di sampingnya, beberapa perwira tingkat jenderal dari korps garnisun perbatasan menunjukkan kemarahan mereka, tetapi orang yang berbicara adalah Valkyrie nomor 1 Bu Suanyin, siapa yang berani mempertanyakan kata-katanya. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan sekarang? Kembali ke Akademi Wanling, berlatihlah dengan tenang, dan bersiaplah menghadapi badai yang akan datang. Saat itu, aku berkata, kakak, mari kita menginap di sini semalam. Mari kita semua mandi dengan bunga 1000 perak. Lagi pula, kita tidak bisa lagi menyimpan jasad para murid yang gugur dalam pertempuran. Laju perkembangan energi mati di dalam jasad jauh lebih tinggi daripada makhluk hidup. Dalam 3 hari, mereka pasti akan bangun dan menjadi makhluk klan kegelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segera kremasi dan kubur jenazahnya, ambil sedikit abunya untuk memberi penjelasan kepada keluarganya. Baiklah, ayo kita lakukan. Untuk sesaat, suasana terasa sangat hikmat. Aku berkata, Saudari Siyu, aku baru saja melihatnya. Meskipun dinding kehidupan kuat, mungkin tidak akan mampu menahan pertempuran. Kau harus menanam bunga 1000 perak dalam jumlah besar di bagian dalam dinding. Napas yang dihasilkan oleh bunga 1000 perak, yang menyerap energi spiritual langit dan bumi, dapat menghilangkan energi kematian. Dengan begitu, bahkan jika pertempuran pecah di dinding kehidupan, energi kematian klan kegelapan tidak akan mampu menembusnya. Oh, aku akan meminta seseorang untuk melakukannya sekarang juga. Su Siyu pun menurutinya. Baiklah, ayo kita semua pergi istirahat. Su Siyu mengatur agar orang-orang dari Akademi Wanling beristirahat di kamp militer, dan saya dipanggil ke tenda besar sendirian. Beberapa orang penting ada di sana,
termasuk sepupu saya, Su Yan, dan Tang Kueran. Mari kita mulai. Ini adalah pertemuan kecil. Mata Susiyu meredup saat ia berkata, korps garnisun perbatasan saja tidak mampu mempertahankan tembok kehidupan. Dalam beberapa hari, aliansi 100 orang suci dan wilayah angin ganas akan mengirimkan pasukan besar ke wilayah tembok kehidupan. Namun, para komandan korps ini semuanya berasal dari keluarga-keluarga berpengaruh di pasukan masing-masing. Aku tidak punya kuasa untuk mengendalikan mereka. Aliansi 100 orang suci misalnya. Mereka mengirimkan korps Bai Sui dan korps Longxin. Salah satu komandan mereka adalah Su Lin Feng, pamanku, dan yang lainnya adalah Luo Jin, kepala keluarga besar di timur. Aku tidak mampu mengendalikan mereka, dan aku bahkan lebih tidak mampu lagi memimpin pasukan wilayah angin ganas. Aku khawatir keadaan akan semakin kacau. Bu Suanyin bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kulakukan. Susiyu tersenyum getir. Aku sudah menghubungi saudara Su Yinchen. Dia akan segera mengangkat tangannya dan menggunakan gengsinya untuk mengumpulkan kekuatan demi membantuku. Sisian mengerutkan kening. Bahkan Raja Pedang Langit yang biasanya riang pun terseret ke dalam perang yang bahkan belum dimulai ini. Susiyu terkekeh begitu perang pecah, mau tidak mau akan membawa krisis kehancuran dan kepunahan nasional. Siapa yang benar-benar bisa menghindarinya? Kemudian dia menatapku dan berkata, Xiao Xuan, kamu adalah pewaris kodeks perburuan Ibel, apakah kamu punya saran? Semua orang menatapku. Aku merasa agak canggung dan berbisik, aku tidak punya saran, tapi sebaiknya jangan meninggalkan dinding kehidupan dan aktif bertempur saat kau lemah. Di bawah pengaruh energi kematian, orang mati akan bangkit dan bergabung dengan klan kegelapan. Begitu medan perang terbuka di alam luar, klan kegelapan akan menjadi lebih kuat, sementara kita akan menjadi lebih lemah. Jadi pertahankan dinding kehidupan, tanam 1000 bunga perak untuk melawan energi kematian, dan gunakan artileri dan peluru untuk menembak dan menghentikan pasukan klan kegelapan dari kejauhan. Inilah nilai terbesar dari keberadaan pasukan manusia kita. Perjuangan keras seharusnya diserahkan kepada dunia spiritual. Mata Susiyu berkedip saat dia mengangguk setuju ya, aku akan mengingatnya. 330.